bisa cek sound dulu Mbak Yema? Suaranya belum masuk kayaknya. Izin Bapak, apakah suara saya sudah terdengar? Nah, sekarang sudah jelas Mbak Yema, silakan. Izin saya mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Jaki, SSOS, MSI, selaku Ketua Subdirektorat Mobilitas yang keenam. Perkenalkan, saya Yema Nadila selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara diskusi Ketua PLP 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara teman-teman, izinkan saya menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat dokumentasi, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini teman-teman dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua teman-teman, kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab bersama Bapak Rusli. Kepada Bapak Rusli, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Mbak Yema. Ya, terima kasih. Ini juga ada beberapa duta yang lain ya Mbak Yema ya, yang bisa hadir pada pagi hari ini. Ya, ini rekan-rekan mahasiswa Ketua PLP yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kegiatan hari ini ya. Ini semoga Pak Jeki nanti bisa gabung ya Pak Yema ya. Jadi kalau Pak Jeki gabung nanti Pak Jeki bisa menyampaikan sambutan ya rekan-rekan mahasiswa ya. Karena ini memang sudah pukul 9 walaupun masih lebih 4 ya. Tapi kita coba biar nggak siang-siang ya. Karena Pak Rusli yakin bahwa rekan-rekan mahasiswa besok sudah harus kembali lagi ke sekolah ya. Ini Mbak Yema juga kebetulan PLP tapi yang PSM ya Mbak Yema ya. Benar ya Mbak Yema ya? Oke, Bapak. Ya, ya. Jadi ini rekan-rekan mahasiswa mungkin juga ada yang temannya Mbak Yema ya. Sama-sama dari PGSD Mbak Yema. Tinggi Bapak dari Prodi PGSD. Ya, dari PGSD ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini ya pasti ada ya beberapa yang dari PGSD. Ini Pak Jeki sudah gabung Mbak Yema. Mungkin disapa dulu sehingga beliaunya bisa ngasih sambutan 5 sampai 10 menit Mbak Yema ya. Silakan Mbak Yema. Selamat pagi Bapak Jeki. Masih mute, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oh, sorry. Baru gabung. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Yema ya. Oke, alhamdulillah baik. Oke, Pak Mungkin Rusli, sudah dimulai ya? sampun Bapak. Siap. Ini waktunya jenengan untuk sambutan Bapak. Ini kepala ya, ketua ya, Nggih. ketua. LP ya. Oh, PLP, ya siap. Oke, baik ya, terima kasih Mbak Yema ya selaku MC ya. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan ya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan ya sehingga kita bisa beraktivitas ya di hari Ahad yang mulai panas ya.
Dan terima kasih pada Mbak Yema ya selaku MC. Dan yang kedua yang saya hormati ini ada Pak Rusli ya selaku pengelola PLP ya. Dan ada Bu Dwi ya Anggorawati selaku pengelola magang. Dan ada Pak Supri ya selaku eh, kepala mobil pemberdayaan, dan ada di semua ya ketua PLP yang luar biasa. Dan dia ini alhamdulillah ya, jadi Pak Rusli ini selalu sigap ya, jadi kayak tertib disiplin ya dalam melaksanakan kegiatan yang sangat tertata rapi ya. Dan eh, sampai hari ini ya, jadi PLP yang begitu banyaknya sekitar 8.000 Pak Rusli ya. Ya, 8.000-an. Ya, alhamdulillah masih masih terkendali ya, belum ada berita ya, dan semoga nggak ada berita-berita yang yang tidak mengenakan ya. Dan ya jadi alhamdulillah ini jalan masih berjalan bagus, belum ada belum ada berita-berita atau kabar-kabar yang tidak mengenakan, dan semoga tidak ada terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi ini semua adalah berkat jadi berkat adik-adik semua yang ini ya, yang membawa marwah Unesa ya. Jadi sebenarnya adik-adik ya ketika PLP ini dan juga PSM ya, itu sebenarnya adalah membawa nama baik Unesa, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan ya. Dan memang strategis ya, jadi adik-adik ini kan akan ketemu dengan peserta didik di tingkat, ada yang di tingkat SD, ada di tingkat SMP, dan juga ada di tingkat SMK ya, SMA ya, sehingga rentan nih. Tapi alhamdulillah ya belum ada. Dan mungkin yang kedua adalah, jadi nanti ikuti aja ya apa yang disampaikan oleh Pak Rusli ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu perhatikan ya. Dan mungkin nanti untuk berkaitan dengan saya sendiri ya, nanti teman-teman kalau minta halaman pengesahan itu ya. Jadi kalau ada halaman pengesahan nanti perwakilan aja ya. Jadi nanti satu kelompok itu bisa diwakilkan siapa itu ya, bisa ketuanya, bisa juga anggota. Nanti yang tertib aja ya. Jadi tidak perlu tidak perlu WA ya. Jadi cukup dibawa ke mobilitas akademik ya. Jadi misalnya nanti ada perwakilan lalu dia meletakkan di meja ya, bisa dititipkan satpam aja ya, tidak perlu Iya Pak Rusli ya, satpam aja ya, kalau nanti ada perlu pengesahan ya. Nanti dititipkan Pak Satpam, di mejanya Pak Satpam, nanti dari kami akan mengambil ya, dan mungkin ditunggu beberapa hari ya. Misalnya ya mungkin 2 hari ya, itu ya, jadi tidak perlu kirim-kirim WA lagi, atau ini kemana, ini nanti minta pengesahan seperti apa ya, khususnya yang PLP ya. Jadi itu aja mekanismenya ya. Jadi karena banyak sekali yang biasanya itu masih WA ya. Nah, mungkin WA kan nggak dijawab itu ya. Kenapa? Karena sudah kita beritahu ya, biasanya itu nanti perwakilan lalu dia mengumpulkan. Nah, itu juga nanti kalau bisa itu laporannya ini ya, yang sudah di print ya, lengkap ya, tidak hanya halaman pengesahan ya. Nah, kadang-kala itu cuma halaman pengesahan, lalu tidak ada konten isinya. Nah, itu jangan ya, jadi biar nggak bolak-balik ya. Dan seyogyanya itu biasanya ya ada tanda tangan dulu ya, tanda tangan dulu, lalu nanti itu tanda tangan dari, kalau nggak salah itu ada pihak sekolah yang tanda tangan ya. Nah, ada tanda tangan pihak sekolah, nah baru nanti saya di akhir-akhir aja Dade ya, jadi nggak perlu terburu-buru ya. Kalau misalnya masih ada pengesahan ya, saya nggak tahu apakah tahun ini masih ada halaman pengesahan, dan memang agar tidak tidak WA lalu tidak terjawab itu ya, ini kan eman-eman ya. Jadi itu, dan ya jadi pertahankan adik-adik ya, berita bagusnya itu, jadi tetap koordinasi dengan baik dengan pihak sekolah, dan kalau ada apa-apa ya koordinasi, tidak boleh indisipliner ya, tidak boleh misalnya meninggalkan sekolah tanpa izin dari pihak sekolah itu ya. Jadi tetap itu. Dan iya mungkin itu Pak Rusli ya. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya Pak Rusli ya dengan mengelola
PLP dan PSM yang begitu besar ya, sekitar 8 ribuan ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semua itu adalah berkat ya Bapak Ibu pengelola dan juga adik-adik semua yang tertib dan tetap mengedepankan ini ya profesionalisme ya, profesionalisme dan tetap mengutamakan nama baik kita bersama Unesa agar tidak apa ya, agar nanti Pak Rusli tidak kesulitan ya menempatkan apa PLP di tahun berikutnya ya kan gitu ya. Kalau ada masalah nanti ada pihak sekolah memblacklist. Nah, nanti apa nanti kita akan kesulitan. Mungkin itu, terima kasih Mbak Yema ya. Saya kembalikan pada Mbak Yema. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yema, Waalaikumsalam mungkin warahmatullahi kita foto bareng wabarakatuh. dulu ya, mumpung ada Pak Jeki open cam juga ya. Nggih, nggih Bapak. Oke, rekan-rekan semua bisa open cam sebentar ya, mumpung ada Pak Jeki, ada Bu Dwi, Iya, siap. ada Pak Pri juga. Nah, nanti saya lanjutkan sampai akhir ya. Silakan Mbak Yema bisa dibantu untuk print screen kemudian kirim ke grup ketua itu ya Mbak Yema ya. Dan juga mungkin di grup duta ya sebagai ya nanti konten IG-nya Mbak Yema dan kawan-kawan ya bisa diunggah di sana. Ini ada Mbak Laila juga, ada duta-duta yang lain ya, ada Mbak Okta dan yang lainnya. Nah, monggo Mbak Yema mungkin dihitung biar kami bisa senyum ya. Senyum-senyum bahagia di hari Ahad kata Pak Jeki tadi ya. Jadi Sebentar senyum ya Bapak. rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Ya kita di hari Ahad tapi ketemu sebentar aja, tidak sampai duhur kok ya. Jadi jam 10, 11 sudah selesai. Silakan Mbak Yema. Atau dibantu teman-teman duta yang lain juga boleh, silakan. Siap Mbak Yema? Karena ini ada 9 screen ternyata ya, oke. Ya, untuk teman-teman bisa on cam sebentar, kita foto bersama dengan Bapak Rusli dan Bapak Jeki. 1, 2, 3. Silakan. Di open cam ya, Rek ya. Ini Mbak Yema berusaha biar 9 screen ini bisa open cam ya. Ini yang open cam masih sampai screen 3 kalau dari laptopnya Pak Rusli. Iya Bapak. Soalnya yang open Untuk cam selanjutnya, klien. 1, Silakan. 2, 3. Oke, dihitung lagi Mbak Yema biar senyum. Satu lagi Bapak. 1, 2, 3. Oke. Sudah Mbak Yema? Sampun Bapak. Oke. Sampun. Ya. Terima kasih ya Pak Jeki. Sama-sama Pak. Saya kembalikan dulu ke Mbak Yema dulu. Silakan Mbak Yema. Ya, Bapak, terima kasih untuk Bapak Jaki atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya, teman-teman, kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab bersama Bapak Rusli. Kepada Bapak Rusli, kami persilakan untuk penyampaian materi. Oke, terima kasih Mbak Yema, terima kasih Pak Jeki, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Supri ya atas kehadirannya pada hari ini dan juga ini rekan-rekan ketua ya dari PLP karena ini kebetulan saya undang yang PLP Pak Jeki ya. Nanti yang PSM nanti dulu ini Mbak Yema ya perwakilan PSM Mbak Yema ya. Ya, ini saya kondisikan dulu yang teman-teman PLP ya, baik PLP yang ada di dalam negeri, PLP yang di luar negeri gitu ya. Jadi teman-teman PLP yang jumlahnya sekolahnya juga ada sekitar 238 ya. Sekolah itu di luar yang PSM ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini yang sudah dikatakan Pak Jeki tadi pagi yang ya cerah dan memang sekarang sudah masuk musim panas ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi Bapak harapkan Anda juga menjaga kondisi tubuh Anda sekalian ya. Jadi jangan sampai Anda mengalami dehidrasi ya. Karena sekarang memang ya katanya musim kemaraunya nanti agak panjang. Dan kalau Anda lihat di grup ketua itu juga sudah Bapak share ya materi pada hari ini
Jadi nanti bisa Anda klik ya di sana yang sudah Bapak share di grup ketua, walaupun mungkin nanti saat pemaparan ada sisi-sisi penekanan yang berbeda ya. Tapi harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat apa yang ada di grup ketua ya. Jadi di grup ketua itu tolong bisa di-scroll ya dari atas ke bawah gitu ya terkait dengan info-info yang ada di sana sehingga Anda tidak ketinggalan ya berkaitan dengan hal ini semuanya ya. Ini Pak Rusli akan coba share screen. Mudah-mudahan sinyalnya tidak ada kendala ya. Oke, Bapak konfirmasi dulu ke Mbak Yema. Sudah muncul Mbak Yema? Sudah muncul, Bapak. Sudah ya, Alhamdulillah ya. Jadi ini rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita bincang santai saja ya. Tanggal 19 April 2026 ya. Kita harapkan itu PLP yang 4 bulan ini terpantau terus ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi apa yang Anda lakukan di mitra, apa yang Anda lakukan di sekolah, itu bisa terkontrol dari bulan ke bulan ya. Karena kan Anda sudah berangkat akhir ya, Februari ya, yang saat kegiatan setelah apa pelepasan yang rekor muri itu ya, rekan-rekan mahasiswa semua sudah berada di sekolah ya. Kemudian juga Bapak sudah share di grup bahwa Anda ya harus Bismillah ya, bisa bekerja keras ya, kemudian bisa mengikuti agenda-agenda yang ada di sekolah dan nikmati prosesnya ya, sehingga Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Ya, yang pertama kita mulai dari template ya. Ini juga sudah Bapak share berkali-kali ya terkait dengan template-template yang ada di grup ketua PLP, kemudian yang ada di saluran mobilitas akademik ya, kemudian yang ada di IG ya, yang PMMA, kemudian juga TikTok ya. Nah, ini ada teman-teman duta, yang kebetulan teman dutanya ini satu angkatan ya. Mbak Yema ini kan angkatan 23 ya. Yang lainnya juga angkatan 23. Jadi otomatis rekan-rekan mahasiswa ini mendapatkan teman sebaya, ya kan? Artinya dutanya juga lagi berkegiatan mobilitas akademik, kemudian yang dibarengi itu juga lagi bermobilitas akademik ya. Sehingga rekan-rekan mahasiswa harapannya kita ya bahasanya nanti bisa satu ya. Jadi terkait dengan template proposal berdampak, nah itu silakan Anda klik gitu ya. Anda cek di Drive dan jangan keliru yang Anda ambil adalah yang PLP ya, bukan yang asistensi mengajar ya rekan-rekan mahasiswa ya. Karena awal-awal itu kan masih banyak sekali yang tanya ya. Ini yang mana, yang mana, yang mana. Yang Anda ambil itu adalah yang PLP. Dan terkait dengan tanda tangan ketua program studi itu opsional ya. Jadi Anda boleh tanda tangan, boleh tidak. Artinya kesediaan dari Kaprodi, ya kan? Kalau Kaprodinya bersedia, silahkan ya Anda berproses. Kalau tidak, ya tidak perlu, ya kan? Jadi Anda ikuti template yang ada, kemudian Anda ikuti berkaitan dengan ya, itu tadi yang Bapak katakan ya. Kemudian proposal berdampak ini seharusnya semuanya sudah unggah ya Mbak Emma ya. Tapi kok masih ada aja ya yang chat berkaitan dengan terlambat unggah, terlambat unggah, terlambat unggah. Nah, padahal itu juga sudah diingatkan berkali-kali, bahkan ada proses perpanjangan ya, kalau rekan-rekan mahasiswa ingat ya. Jadi ada proses perpanjangan di mana rekan-rekan mahasiswa masih bisa mengunggah proposal berdampak. Nah, kalau yang terlambat gimana, Pak? Nah, kok terlambat, kok bolak-balik terlambat ya? UKT terlambat, proposal terlambat gitu ya. Jadi yang terlambat nanti tetap ditunggu ya infonya ya. Nanti kami akan info lagi seperti apa berkaitan dengan proposal yang terlambat. Walaupun ya pasti ada konsekuensinya ya kan? Karena kan tidak adil ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti timeline, artinya sesuai dengan jadwal, kapan mengunggah proposal dan tidak terlambat, dengan teman-teman yang terlambat, ya nanti seperti apa. Nah itu nanti tunggu ya, tunggu tanggal mainnya kata Pak Jeki ya. Jadi ditunggu seperti apa berkaitan dengan proposal berdampak. Alasannya pasti ada 1001 macam ya yang Anda kemukakan berkaitan dengan proposal berdampak yang terlambat diunggah gitu ya. Apakah berkaitan dengan jaringan, apakah berkaitan dengan ya yang paling parah itu yang mengatakan tidak tahu kapan harus mengunggah proposal berdampak. Nah, ini ya, padahal rekan-rekan mahasiswa duta ini kan sudah dibagi ya per fakultas kan untuk menangani berbagai masalah dari yang dialami oleh rekan-rekan yang bermobilitas akademik. Dalam hal ini tentu yang PLP ya. Mbak Yema kebetulan di fakultas apa bertugasnya? Apakah di FIP atau yang lain, Mbak Yema?
Fakultas Teknik, Bapak. FT ya. FT ada yang chat terlambat proposal berdampak atau enggak Mbak Yema? Atau aman? Sejauh ini masih aman sih, Bapak. Aman ya, belum ada yang chat Mbak Yema ya, ngabari bahwa ya proposalnya terlambat gitu ya, kapan dibuka lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan FT yang dipegang Mbak Yema, ya, walaupun Mbak Yema aslinya dari FIP ya, tapi di sana mungkin belum ya atau tidak ada, semoga ya, tidak ada yang ngechat Mbak Yema terkait dengan terlambat proposal berdampak. Begitu juga yang UKT ya, ini harus close semua ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi harapannya adalah semua sudah clear berkaitan dengan UKT, berkaitan dengan proposal berdampak. Nah, kita berprogres lagi setelah itu. Ada surat pernyataan berdampak, ada laporan akhir berdampak, ya. Dan semuanya ingat ya, semuanya berlaku secara individu, ya. Jadi kalau di buku pedoman PLP itu masih ada tulisan kelompok. Nah, tidak ada ya sekarang ya. Semuanya adalah individu. Sehingga rekan-rekan mahasiswa tidak perlu ya berkaitan dengan satu kelompok, kemudian dijilid bareng dan seterusnya ya. Semuanya dilakukan secara masing-masing. Kecuali mungkin kalau apa sekolah ya, sekolah minta laporannya dijadikan satu, dijilid rapi, kemudian diberikan ke sekolah silahkan ya. Tapi ya ini sudah Bapak beritahukan di Zoom sekarang atau Zoom yang kemarin-kemarin juga sudah sebenarnya ya. Tapi sekarang untuk penguatan bahwa rekan-rekan mahasiswa semuanya dilakukan individu. Walaupun dalam pengerjaannya mungkin Anda bekerja sama ya. Tapi kan sudah berulang kali Bapak katakan ya adalah sedikit pembeda ya antara yang Anda kerjakan proyek besarnya, kemudian yang Anda tuliskan di proposal berdampak, laporan akhir maupun pernyataan berdampak ya. Jadi harus ada sisi yang berbeda sehingga nanti DPL dalam memberikan apa namanya penilaian. Nah, itu sudah berdasarkan aktivitas dari masing-masing rekan-rekan mahasiswa. Sehingga kelihatan ya bedanya antara si A, si B, si C, dan si D itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Ya, gitu ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi silakan berprogres di laporan akhir dan juga surat pernyataan berdampak. Nah, kalau Anda lihat tanda tangannya, yaitu komposisinya sama ya dengan proposal berdampak ya. Jadi kalau yang core prodi itu silahkan sebagai apa tadi? Ya, sebagai opsional ya. Jadi yang wajib itu ya tanda tangan DPL, kemudian ada tanda tangan mahasiswa ya Mbak Ema ya. Kemudian tanda tangan dari guru pamong tentunya ya. Mitra Anda kan guru pamong dan usahakan ada tanda tangan dari kepala sekolah ya terkait dengan laporan akhir. Jadi tidak perlu menyerbu lagi ke Pak Jeki ya. Tidak perlu lagi menyerbu ke kantor mobilitas akademik. Kalau dulu perlu karena memang dilakukan secara berkelompok ya. Kalau sekarang semuanya sudah individu masing-masing ya, sendiri dan tentunya nanti diunggah ya. Jadi kalau Anda tanda tangan DPL, tanda tangan guru pamong, tanda tangan kepala sekolah, kalau bisa ya di print yang rapi gitu loh ya, Rek, ya. Sehingga kelihatan ya bahwa Anda melakukan ini semuanya secara baik selama empat bulan ya. Jadi eman-eman ya kalau Anda laksanakan tapi tidak tercover secara baik di laporan akhir berdampak maupun surat pernyataan berdampak ya. Kalau ditanyakan berkaitan dengan penilaian guru pamong, kemudian ada visi misi dan seterusnya, nah itu nanti taruh di lampiran saja, ya. Jadi kalau guru pamong itu kadang-kadang ada yang mau menyerahkan ke mahasiswanya, ada yang guru pamong inginnya langsung ke DPL, ya silahkan ya. Artinya rekan-rekan mahasiswa jangan memaksa ya ketua kelompok ya, bahwa dari guru pamong nanti kami taruh di lampiran Bu, kami taruh di lampiran Pak. Nah, jangan dipaksa ya kan. Artinya guru pamong punya kewenangan ya. Nilainya itu diberikan melalui mahasiswa atau nilainya diberikan langsung ke DPL. Karena ini yang input kan bukan mahasiswa ya, yang input adalah DPL ya. Jadi lampiran Anda kalau nggak ada nilai dari guru pamong nggak masalah ya. Yang penting adalah DPL itu memegang nilai individu dari Anda yang diberikan oleh guru pamong. Karena ini yang input DPL ya, Rek, ya. Jadi Bapak harapkan tuh Anda sekarang lebih banyak komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan, baik offline maupun online ya. Karena banyak DPL juga yang masih berkeluh kesah ya. Ini kok mahasiswanya tidak aktif, ini mahasiswanya izin gitu ya. Banyak keluar dari sekolah ya. Sekolah juga ada ya beberapa yang seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan Anda konsisten ya berada di sekolah. Karena ingat Anda 20 SKS loh ya, tidak
sedikit, ya kan? Jadi 20 SKS kalau semuanya dapat C itu berakibat buruk pada IPK Anda, iya kan? Jadi harapannya adalah 20 SKS Anda stay di sekolah, ya. Karena prodi itu sudah kami infokan ya Pak Jeki ya, Bu Dwi dan yang lainnya, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu harapannya adalah melalui daring ya, tidak melalui luring. Karena rekan-rekan mahasiswa kan tidak semuanya berada di Surabaya bahkan ya kan, banyak yang di luar Surabaya. Bahkan yang di Surabaya pun juga jangan ya bahasa Jawanya riwa-riwi gitu ya. Jadi ke sekolah, ke kampus, ke sekolah, ke kampus. Nah ya, jadi Anda harus fokus berada di sekolah ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah karena tugas Anda tidak hanya mengajar ya kan, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang Anda ikuti ya. Jadi ini ya, jadi template 1, template 2, template 3, ini Bapak harapkan sudah paham ya semuanya ya. Jadi Bapak hanya mengulang kembali berkaitan dengan 3 template ini. Mungkin yang baru yang nomor bawah ya. Yang nomor 4 ya, ini terutama ketua kelompok PLP. Kalau yang ada dari PSM kayak Mbak Yema ini tidak perlu ya yang nomor 4 ya Mbak Yema ya. Jadi teman-teman PSM tidak usah nyenggol yang nomor 4 ya Mbak Yema ya. Jadi Anda dan teman-teman yang lain tidak perlu berkaitan dengan yang nomor 4 ya kan. Tapi ini untuk teman-teman yang dari ketua kelompok PLP ya. Jadi bukan yang PSM. Karena ini ada yang namanya surat tugas dari sekolah. Dan ini sebenarnya sudah kita sosialisasikan juga ke Bapak Ibu DPL ya. Tapi mungkin DPL-nya lupa gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu dosen itu tugasnya ya luar biasa. Saya tahu mahasiswa juga banyak ya. Tapi kan Bapak Ibu DPL tidak bisa tiap hari ke sekolah ya. Dan surat tugas dari sekolah ini sebenarnya juga sudah kami sampaikan ke sekolah. Tapi kan ya namanya administrasi sekolah juga banyak ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi otomatis kami minta bantuan dari ketua kelompok PLP berkaitan dengan surat tugas dari sekolah. Ini teman-teman duta ya Mbak Yema juga masuk di grup ya berkaitan dengan surat tugas dari sekolah karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sertifikat ya. Jadi kalau PSM itu sertifikatnya dari Dispendik ya Pak Yema ya, dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tetapi kalau teman-teman PLP ya yang bukan PSM itu nantinya sertifikat itu dari mana? Sertifikat itu dari UNESA tentunya ya. Sehingga rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan surat tugas dari sekolah ini mohon dikawal ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti bisa proaktif untuk menanyakan ke sekolah ya berkaitan dengan surat tugas dari sekolah. Ya, ini kalau Pak Rusli klik semoga ngeling ya. Ya, enggak tahu ini bisa terlihat tidak secara langsung. Ya, kelihatan ya Mbak Yema sudah berubah ya. Belum, Bapak. Oh, belum belum berubah share-nya. Belum muncul. Belum ya, saya tak stop share ya, Rek, ya. Saya stop share dulu, kemudian saya share yang surat tugas. Oke. Sekarang sudah terlihat Mbak Yama dan kawan-kawan atau masih hitam? Sudah, Bapak. Sudah, Ya, ya. Bapak. Nah, ini ya, Rek. Ini surat tugas yang diberikan oleh sekolah. Ini nanti di-download ya, Rek, ya. Aja mbok urek-urek nang kono ya. Jadi di-download, kemudian baru dibaca, ya. Jadi surat tugas lah, iki mulai ono sing coret-coret ya. Ya, jadi surat tugas dari sekolah, ini tolong rekan-rekan mahasiswa bisa kawal ya di sekolah masing-masing ya. Ingat ya, yang PSM nggak usah Mbak ya, Mbak ya. Nanti kalau PSM dikasih ini bingung malahnya. Jadi ini hanya teman-teman yang PLP dan juga teman-teman yang sekolah internasional itu kadang-kadang ada sekolah internasional yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya Anda tawarkan ke sekolah karena surat tugas dari sekolah ini ada 2 konsekuensinya ya. Yang pertama adalah UNESA memberikan sertifikat. Nah, pasti semua sekolah mau ya sertifikat dari UNESA ya. Tidak ada masalah ya. Jadi yang halaman 1 ini nggak ada masalah sebenarnya. Yang agak bermasalah itu biasanya ada di halaman 2. Nah, di halaman 2 ini karena ada kaitannya dengan honor. Ya, jadi UNESA itu selama ini dengan sekolah-sekolah itu harus memberikan honor ya, Rek, ya. Nah, kalau honor konsekuensinya apa? Ada KTP, ada NPWP gitu ya dari pihak sekolah. Ya, jadi KTP-nya itu nanti difoto ditempel, NPWP-nya difoto ditempel ya.
Kadang sekolah itu ada yang keberatan, maka hanya diberikan nomor ya, nomor KTP ataupun nomor NPWP. Dan ini semuanya harus ada ya, baik itu entah itu TK, SD, SMP, SMA, PKBM ya, atau jenjang sekolah apapun. Nah, tadi yang bermasalah biasanya sekolah internasional ya, karena sekolah internasional kadang buat apa sih honor itu kayak opo, nggak mau ya nggak apa-apa ya, jadi dipeksa, iya kan? Tapi kalau sekolah-sekolah nasional, sekolah-sekolah reguler ya, itu pasti mau. Jadi rekan-rekan mahasiswa coba ini diusahakan ya, agar halaman 1 dan halaman 2 ini bisa terisi secara penuh ya. Nah, Anda lihat aturannya di situ ada kop sekolah, gitu ya. Artinya nanti surat ini yang mengeluarkan adalah pihak sekolah ya, apakah SMA Negeri 1 Surabaya, apakah SMK 1 Lamongan gitu ya, atau manapun ya. Jadi kop sekolahnya itu harus ditulis sini. Kemudian ada tulisannya surat tugas, nomornya ini juga dari sekolah, tanggalnya silahkan ya. Apakah tanggal Senin atau tanggal saat Anda ke sekolah kemarin yang pertama tanggal berapa ditulis di sana ya. Jadi ini bisa dituliskan seperti itu. Ya, kemudian mungkin kalau sekolah-sekolah yang sudah sering ya menjadi mitra PLP-nya UNESA sudah paham. Tapi ada sedikit perubahan di sini. Perubahannya apa? Perubahannya di jumlah wakil kepala sekolah. Kalau dulu itu wakil kepala sekolah itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tergantung dari jenjangnya. Kalau sekarang semuanya digunakan maksimal 1 ya. Jadi wakil kepala sekolahnya itu yang boleh ditulis di sini maksimal satu orang. Karena kalau SMA itu kan ada Wakahumas gitu ya, ada Wakasarpras, ada Waka ono papat atau limong loh ya wake ya kan. Tapi di sini hanya satu waka. Kalau kami sarankan biasanya yang beririsan langsung dengan teman-teman mahasiswa itu adalah waka kurikulum biasanya, ya kan? Nah, tapi silakan ya, semua tergantung dari pihak sekolah. Waka mana yang akan dituliskan ya. Tapi jumlahnya ingat cuman 1 ya. Kemudian nama lengkap dari waka tadi ditulis, jumlah mahasiswanya dikosongi saja ya. Jumlah mahasiswanya seret gitu aja ya. Yang pakai jumlah mahasiswa itu adalah guru pamong ya. Jadi di satu sekolah itu biasanya kan ada 4 mapel gitu ya. Ada yang mungkin 5 mapel. Nah, guru pamongnya ditulis di sini ya. Jadi ditulis pamong apa sejarah, guru pamong bahasa Inggris gitu ya. Guru pamong matematika. Nah, silahkan dituliskan ke sini ya. Tapi diingat ya rekan-rekan mahasiswa ini sudah kami sampaikan juga berulang kali ke DPL, ke sekolah bahwa guru pamong itu membawai jumlah mahasiswanya di sini minimal 2 ya, minimal 2. Ya ingat ya rekan-rekan mahasiswa ya, minimal 2 kecuali memang ada sekolah yang jumlah mahasiswa mek siji ya pipi maneh, ya kan? Jadi kalau jumlah mahasiswanya 1 ya terpaksa di sini ditulis 1. Tapi kalau jumlah mahasiswanya misalkan ada 5, gimana Pak? Ya ada satu guru pamong dengan 2 mahasiswa, ada guru pamong yang lainnya dengan 3 mahasiswa. Kan total 5 ya. Artinya susunan itu sekolah sudah paham seharusnya ya. Tapi rekan-rekan mahasiswa pasti juga banyak yang bertanya ya. Ini kan sudah berjalan Pak. Ada yang satu mahasiswa, satu guru pamong padahal mahasiswanya jumlahnya 5. Nah, tolong di sini sesuaikan ya. Artinya kita tulis di sini tetap satu guru pamong minimal dua mahasiswa ya. Jadi walaupun real di lapangan tuh kadang-kadang kan ada yang satu guru pamong satu mahasiswa nggak masalah ya kan tuh di lapangannya. Tetapi kalau di penulisan ini ya tadi kan hak sertifikat, kemudian hak berkaitan dengan apa? Honor, maka di sini adalah satu guru pamong untuk dua mahasiswa. Gitu ya. Tapi kalau ada sekolah yang masih bersikeras ya wis ditulis koyo apa ono lah Mas satu-satu ngono. Nah, kalau seperti itu maka itu konsekuensinya malah ya gugur kabeh eman ya. Artinya malah bagian keuangan itu tidak mau apa ya membayarkan ya berkaitan dengan itu. Tapi kalau ada sekolah minta, ya wis Mas, sekolah kami buat 2 surat tugas, artinya satu surat tugas berkaitan dengan sertifikat, satu surat tugas berkaitan dengan honor. Nah, itu baru bisa difasilitasi. Gitu ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kalau sekolah mau buat 2, yang satu berkaitan dengan honor, yang satu berkaitan dengan sertifikat, silahkan ya. Tetapi kalau memang masih bersikeras Ini seperti itu, wis ta. ya takutnya malah Oh, itu di ya garis gugur baru. kabeh, iya kan?
Jadi harapannya adalah rekan-rekan mahasiswa nanti ya bisa berjalan seperti itu. Nah, ini Maulana Rahman, tolong ya, ini bocor ya kayaknya ya. Bapak tidak bisa nge-mute juga ya. Ya, jadi tolong bisa ya dikondisikan ya, Rek, ya. Takutnya nanti suaranya Pak Rusli kalah ya, Mbak Yema ya, dengan teman-teman yang lainnya di sini. Kemudian yang foto-foto tadi bisa di-share di grup ketua kelompok, Mbak Yema ya, kalau memang sudah siap ya, atau Ada di di mana grup Mas duta. Kun? Nah, itu silahkan. Oke, Bapak kembali lagi ya, berkaitan dengan surat tugas. Lalu teman-teman mahasiswa kan pasti tanya kan, loh, sekolah Iya. mana Pak yang sudah ada surat tugasnya? Sekolah mana Pak yang belum ada surat tugasnya? Nah, itu di grup kan sudah Bapak share juga berkaitan dengan checklist ya, Rek, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini Bapak stop share dulu ya. Jadi ada checklist yang sudah kami bagikan di grup ketua kelompok. Nah, ya sudah Bapak share kan kapan hari ya? 2 hari lalu atau kemarin ya? Itu Hmm, Bapak share, kemudian Bapak katakan bahwa akan Bapak jelaskan saat Pak hari nyampe. saat hari ini ya. Nah, itu tolong bisa dicek di checklist sertifikat PLP 2026 ya. Kemudian kalau Anda lihat di situ ada nama penanggung jawabnya, iya kan? Jadi ada nama sekolah mulai nomor 1 sampai nomor berapa itu ada namanya Mbak Laila gitu ya. Mbak Laila itu kan adalah Duta Mobilitas Akademik juga. Ini Belum. sudah muncul belum Mbak Yema? Takutnya Bapak ngomong ake-ake share screen-nya belum pindah. Sudah muncul, Bapak. Sudah ya, aman ya Sama Mas Mbak Faisal ya. Yasmin. Nah, ini ya, kalau Anda perhatikan, misalkan Al-Uswa 2, Halidana Islamic School ya, dan seterusnya ke bawah. Nah, itu kan sudah ada nama di atasnya. Itu nanti kontak-kontakan sama Mbak Laila ya. Kebetulan di situ sudah ada nomor HP-nya. Kemudian ada lagi Mbak Natasha, ya kan? Itu mulai nomor 64 ke bawah gitu ya, sudah ada checklist-checklistnya. Nah, kalau sudah di checklist oleh teman-teman duta, artinya itu apa? Artinya surat tugasnya sudah masuk ya. Kemudian ini ada lagi dengan Mas Nazar gitu ya, mulai nomor 170 piro iki? 177 ke bawah gitu ya. Nah, ini surat tugasnya sudah masuk, sertifikatnya juga sudah dibuatkan. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa silakan ya nanti koordinasi ke sana. Nanti teman-teman duta koordinasi ke Pak Rusli dan Mbak Alfi ya, agar apa yang sudah masuk ya terkait dengan surat tugasnya itu juga bisa diproses berkaitan dengan honornya ya bagi Bapak Ibu guru sekalian bahkan dengan guru pamong ya. Tanya jawab kok ya Rek ya. Ini masih banyak hal-hal yang akan Bapak sampaikan ya. Jadi nanti tanya jawabnya di akhir pasti kita fasilitasi ya Mbak Yema ya. Santai saja ya. Jadi sekarang Bapak sampaikan dulu agar kita apa persepsinya sama gitu ya. Jadi ini bisa Anda cek satu persatu ya berkaitan dengan surat tugas dan juga sertifikatnya. Dan juga itu sudah ada nama dari duta ya yang bisa Anda hubungi. Nah, itu ada Mbak Oktavia nomor piro itu 189 ke bawah ya kan. Kemudian ada lagi Mas Vito dari nomor piro iku dan ke bawah ya. Jadi itu nanti tolong bisa Anda kontak ya. Nah, rekan-rekan duta agar bisa nyambung ya berkaitan dengan sertifikat, berkaitan dengan surat tugas ya dan juga nanti berkaitan dengan ya honor ya. Jadi nanti kalau honor itu tentunya yang ngambil ojo ketua PLP ya, tapi nanti DPL ya. Jadi DPL nanti bisa ke ruangnya Mbak Alfi saat penutupan ya itu sudah membawa nanti bisa dibagikan kepada Bapak Ibu ya pimpinan sekolah dan juga guru pamong ya. Tapi kalau ketua kelompok PLP, nah ini tolong sertifikat nanti di print ya. Jadi nanti Anda saat penutupan itu sudah ada sertifikat yang di print. Kok sih takon mana ya? Ngeprintnya itu nang di Pak. Ngeprintnya pakai kertas apa Pak? Ya silahkan ya. Anda kondisikan kalau sertifikat itu di printnya pakai kertas apa? Kan rotor ya. Kertas A4 gitu ya. Kemudian ada ya kertas khusus berkaitan dengan sertifikat yang agak tebel ya Mbak Yema ya. Kemudian silakan, ada yang mau dilaminating, ada yang mau dikasih bingkai, ya terserah ya. Tapi biasanya, yo di print yang bagus itu aja kan seneng urusan sekolahan, ya kan? Artinya itu untuk Bapak Ibu yang ada di sekolah tersebut ya. Nanti itu ada Mbak Yema pasti di grup itu ya nanya. Nanti printnya warna apa gak? Nanti printnya pakai A4 atau yang mana? Pakai yang tebel atau yang tipis? Kayak gak pernah nge-print sertifikat aja, ya kan? Jadi artinya rekan-rekan mahasiswa silakan disesuaikan ya berkaitan dengan sertifikat yang nanti bisa diberikan oleh DPL ya saat seremonial kan. Nah, tapi yang ngeprint dari rekan-rekan
mahasiswa sekalian ya. Jadi silahkan. Kalau memang nggak ada wakaseknya ya nggak usah dipaksa ya. Karena kadang-kadang TK, SD itu ada waka, tidak ada waka gitu ya. Jadi tidak perlu tidak apa-apa ya. Tapi sekali lagi dikomunikasikan ke pihak sekolah. Ya, ini seperti SDI Al-Akbar ini sudah diberi catatan oleh Mbak Laila kayaknya ya. Di ST tidak ada nama wakil kepala sekolah. Nah, silakan ya dikomunikasikan. Karena kadang-kadang itu ya ono wakai, ono sing nggak ono wakai. Jadi bisa diobrolkan ya. Jadi harapannya itu memang tidak double ya. Jadi jangan sampai wakil kepala sekolah merangkap sebagai guru pamong. Nanti yang bisa diakui itu salah satu ya, baik sertifikatnya maupun honornya. Jadi itu bisa diinfokan ya. Jadi kalau seperti SD Islam Al-Akbar yang ada di Mojokerto ini, kalau mau revisi surat tugas ya silahkan ya. Tapi revisinya nanti dikasihkan ke Mbak Laila. Nanti Mbak Laila juga konfirmasi ke Pak Rusli dan Mbak Alfi gitu ya terkait kalau ada memang revisi surat tugas ya. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa itu bisa cek ya berkaitan checklist sertifikat PLP 2026. Itu sudah ditata ya oleh teman-teman duta. Kalau mungkin ada sekolah yang belum masuk, nah itu bisa dikomunikasikan juga ya. Tapi sekali lagi kalau sekolah PSM tidak perlu ya, Rek, yo. Kalau Anda cari situ nggak ada sekolah PSM ya. SMP 1 Surabaya kok nggak ono Pak. Nah, itu sekolah PSM ya kan. SD negeri Babat Jerawat kok juga nggak ada, Pak. Ya, itu juga sekolah PSM. Jadi tidak perlu masuk di checklist sertifikat PLP. Wis ya. Jadi sementara itu dulu, ini Bapak lanjutkan ke share screen yang berikutnya berkaitan dengan PPT ya, agar bisa selesai dulu nanti kita bisa tanya jawab. Oke, ini gimana? Sudah pindah belum Mbak Yema? Atau masih nyantol? Sudah pindah ke template, link Ya, template. ya, pindah ke PPT lagi ya, Rek ya. Dan insya Allah PPT ini tadi juga sudah Bapak share di Ketua Kelompok PLP ya. Nah, nanti bisa Anda lihat di situ walaupun bentuknya PDF ya. Nanti silakan Anda cermati lagi di sana. Oke, ini Bapak geser lagi ke slide berikutnya. Lagi nyantol ya akhirnya. Bentar ya, ini saya stop share. PPT-nya saya kondisikan lagi. Biar bisa terlihat dengan jelas ya. Sudah. Tadi sampai yang ini template. Oke, ini Pak Rusli coba share screen lagi. Sabar ya. Nah, ini share lagi. Tadi masuk ini. Mm-mm. Oke, template wis kelihatan. Kemudian saya coba untuk geser. Nah, ini ya, timeline PLP. Nah, coba perhatikan semuanya ya. Ini juga sering ditanyakan ya oleh rekan-rekan mahasiswa. Ini Duta juga saya himbau nanti dulu lah ya kan. Nanti pelan-pelan kita selesaikan ya. Jadi timeline PLP Anda sudah melalui beberapa proses ya. Anda sudah dilepas dari UNESA gitu ya, menuju ke sekolah masing-masing ya. Anda sekarang alhamdulillah sudah berada di sekolah masing-masing. Tapi logbook, nah ini Pak Rusli kan juga sebagai DPL ya kan. Nah itu banyak sekali logbook-logbook yang masih kosong ya. Artinya logbook itu ojo bedol mburi apa mendol mburi itu. Artinya nanti menjelang penarikan yang tanggal 19 Juni itu semuanya baru Anda isi ya. Kasihan DPL-nya. Iya kan? Artinya Anda ya logbook itu kan harus diisi tiap hari. Kayak hari ini kan bisa Anda isi toh, Rek, ya. Jadi hari ini kan bisa Anda isi, bisa Anda masukkan ya komponen-komponen logbook itu apa saja, lalu Anda juga bisa komunikasi dengan pihak DPL ya, sehingga Bapak Ibu DPL itu juga bisa kontrol ya berkaitan aktivitas yang sedang Anda lakukan rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Sehingga untuk logbook ini ya tolong bisa dikondisikan. Karena ingat berapa menit yang harus diisi gitu kan. Kemudian ada konsekuensi yang sampai 20 SKS, ya itu diingat kembali ya. Karena saat apa sosialisasi kami kemarin ya kan. Kemudian selain sosialisasi itu ada berkaitan dengan penguatan-penguatan yang kami berikan. Hari ini pun juga sama ya kan. Jadi silakan Anda isi ya. Kemudian nanti DPL akan bisa memverifikasi. Kadang-kadang memang DPL ada yang
diklik tidak valid ya, karena kadang-kadang Anda juga nggak masuk akal ya. Artinya dalam satu hari itu yang Anda isi 24 jam melakukan kegiatan PLP lah, itu kan aneh ya kan, 24 jam dikali 60 menit tuh ono berapa puluh ribu itu yang Anda isi ya kan. Ya wajar-wajar aja lah Rek, ya kan. Anda di sekolah kan mungkin 6 jam, kemudian ditambah dengan mengerjakan tugas-tugas ya 8 jam gitu ya, 8 jam dikali 60 menit. Nah itu yang wajar aja Anda ngisinya ya kan. Artinya jangan sampai nanti Anda wis tak isi sing akeh lho Pak, supaya nanti isiannya ndak banyak-banyak gitu ya. Ya itu dilihat ya Rek ya. Jadi DPL itu juga akan memverifikasi gitu ya. Jadi ada lagi yang tiba-tiba ditolak sama DPL-nya. Ya memang isian Anda yang kadang kurang kurang pas. Nah, itu tolong bisa sekali lagi komunikasi ya dengan DPL-nya. Lalu untuk minggu ini atau bulan ini ya, bulan April juga silakan Anda melakukan ya supervisi daring ya dengan DPL-nya. Kadang ada DPL yang kepingin melihat proses pembelajaran di kelas, ya silahkan ya. Anda berikan mungkin ada kamera di sana ya kan. Kemudian DPL bisa lihat Anda beraktivitas di kelas masing-masing. Nah, silahkan ya. Jadi ada yang melakukan supervisi daring. Nah, itu silahkan ya. Kan beberapa sudah share di grup kan, bahwa sudah dengan DPL, sudah dengan DPL gitu ya. Nah, itu bisa di-share di grup masing-masing ya rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Jadi agar terekod dengan jelas. Dan itu juga bisa jadi isian logbook Anda sekalian. Jadi dimanfaatkan ya. Daring itu juga menjadi ajang curhat. Ojo curhatin apa Rusli kabeh ngono ya. Semua japri 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 ya Allah kok gak duwe DPL arek-arek iki ya. Padahal Anda punya DPL kan yang bisa menjadi tempat Anda untuk komunikasi. Mbak Yema juga ada DPL-nya, ya kan? Mas Reval tadi juga ada DPL-nya. Jadi silahkan ya. Jadi Anda berchat ria gitu ya, Anda berzoom ria atau Anda ber Google Meet ya dengan Bapak Ibu DPL Anda sekalian ya. Silahkan dimanfaatkan. Ya, jadi itu maksimal 30 April. Tapi kalau ada DPL yang Mei ya loh Mas, aku April ini sibuk akreditasi. Yo silahkan ya, luwes-luwes saja, ya kan? Cuman Bapak berikan timeline itu agar terlaksana. Nih gak kayak tanggal ini kan awakmu engko-engko ae. Bener ya? Nanti aja lah, nanti masih bisa nanti ya. Jadi harapannya adalah Anda laksanakan di tanggal 30 April maksimal ya. Kemudian yang surat tugas tadi yang sudah Bapak berikan template-nya ya, tadi sudah Bapak share. Kemudian juga sudah Bapak berikan checklist-nya. Nah, itu tolong bisa maksimal 20 Mei ya. Jadi ada waktu sampai tanggal 20. Sekarang tanggal 19 ya. Otomatis sekitar 1 bulan. Walaupun sebenarnya nggak 1 bulan ya. Sebenarnya surat tugas ini sudah kami berikan ke sekolah ya saat ya, kami kan juga pernah Zoom ya dengan teman-teman wakil kepala sekolah ada yang mewakili ya, itu sudah kami sampaikan. Jadi seharusnya itu ya sudah dari Februari kemarin surat itu diproses ya. Tapi kami ya namanya sekolah ya administratifnya banyak ya Rek ya. Apalagi ini SD mau TKA ya Mbak Yema ya. Hari Senin besok benar Mbak Yema? Iya, Bapak. Ya, kalau SD-nya Mbak Yema tanggal berapa TKA-nya Mbak Yema? Kalau SD saya sama Bapak, Senin depan ini. Senin besok. Ya, ini suara Mbak Yema hilang tenggelam ya. Karena Mbak Yema kok dua device ya, enggak apa-apa. Ya, jadi minggu besok ini kan kalau nggak salah SD ya. Jadi otomatis kan SD juga lagi siap-siap TKA ya minggu Senin lalu. besok, Bapak. Ya Mbak Yema, halo? Iya, di SD saya kebetulan besok, Bapak. Senin ya. TKA-nya. Betul ya. Jadi Senin besok itu TKA untuk SD ya. Beberapa minggu yang lalu itu SMP ya kan. Jadi otomatis kan sekolah itu fokusnya ya tadi ya bergantian ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi Bapak harapkan dikawal ya terkait dengan surat tugas kalau bisa maksimal 20 Mei ya agar tadi teman-teman duta itu bisa segera memproses sertifikat gitu ya. Kemudian Mbak Alfi ya bagian keuangan kami gitu ya, bagian administrasi TU-nya itu bisa memproses berkaitan dengan ya honor tadi juga ya. Jadi banyak kaitannya ya sehingga harapannya 20 Mei itu semuanya clear beres ya. Sehingga saat penarikan yang tanggal 19 Juni, nah ini kan takut arek-arek akeh pisan ya, tanggal berapa Pak yang pasti dan seterusnya. Karena yang timeline dulu ada revisi ya. Jadi nanti penarikan itu 19
Juni hari Jumat ya. Tapi ini juga fleksibel ya. Artinya sekolah minta maju tidak 19 silahkan. Ada yang sekolah minta rodok mundur setelah 19 silahkan ya. Artinya tetap komunikasi. Jadi 19 Juni itu teman-teman PLP akan ditarik dari sekolah-sekolah. Tapi kalau Mbak Yema ini kan PSM itu lebih depan ya Mbak Yema ya. Insya Allah 12 Juni. Kalau teman-teman PSM itu sudah kembali ke UNESA ya. Karena memang masuknya lebih dulu PSM ya daripada PLP. Sehingga ini ya, supaya teman-teman PLP ini gak WA mana ya. Kapan Pak penarikannya? Kapan? Kok itu gak sekerasan aja dan sekolahan ya. Jadi Bapak harapkan itu Anda ya Bismillah ya tetap berprogres sampai nanti ditarik oleh DPL tanggal 19 Juni 2026. Kemudian yang terakhir, ya wis terakhir kok ya, setelah itu terima kasih ya. Yang terakhir ini terkait dengan yang IG, yang website, yang TikTok ya di update ya, Rek ya. Jadi silakan ya ini teman-teman duta sampai luar biasa ya. Artinya dapat banyak kiriman ya dari teman-teman yang bermobilitas akademik tidak hanya PLP ya, banyak sekali mobilitas akademik yang lain itu juga mengirimkan berkaitan dengan ya praktek baik yang ada di sekolah masing-masing. Tapi juga etikanya diperhatikan ya. Karena kadang-kadang kan Anda pokoknya ono opo sing ngetren di IG, opo sing ngetren di TikTok ditirukan gitu ya. Jadi harapan Pak Rusli ya tetap dijaga etikanya, gitu ya. Tetap dijaga norma-norma kesopanannya. Dan Bapak harapkan Anda ya laporlah ke sekolah ya. Artinya minta izin ya. Kadang-kadang Anda kan nek tak waca iku ono live report pembelajaran ekonomi, live report pembelajaran di SD mana. Tapi harapan Pak Rusli ya tetap ngomong ke sekolah ya kan. Artinya kami membuat konten, kami akan mengunggah ini dan itu ya, ada tata tertib, etika, norma, etik ya yang harus Anda junjung berkaitan dengan yang ada di sekolah tersebut. Walaupun mungkin itu IG kelompok Anda, ya kan? Walaupun itu mungkin IG pribadi Anda. Karena sekarang sensitif ya, ya rekan-rekan mahasiswa semua ya. Jadi apapun di medsos itu pasti menjadi pusat perhatian. Sehingga Anda wajib izin ya ke pihak sekolah. Apakah ke guru pamong, ataukah ke wakan. Kepala sekolah biasanya sibuk ya, angel ditemui ya. Jadi harapannya adalah Anda ngobrol dengan ya minimal guru pamong lah berkaitan dengan konten-konten yang Anda buat ya. Dan sekali-kali ya sesekali mungkin ya satu atau dua kali sekolah itu kan juga punya IG, sekolah punya website ya, sekolah punya medsos. Nah, itu Anda juga bisa kolaborasi ya. Karena beberapa sudah sih yang mulai kolaborasi dengan sekolah, bahkan kolaborasi dengan Dispendik itu ada, tapi masih kecil jumlahnya ya. Sehingga harapan Pak Rusli adalah Anda mencoba kolaps ya. Anda kolaborasi dengan IG resmi, kemudian dengan website resmi ya yang dimiliki oleh sekolah masing-masing ya sehingga ya itu bisa mengangkat ya berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada di sana ya terutama SMA, SMK gitu kan kemarin ada SNBP gitu ya yang keterima di UNESA berapa dan seterusnya itu kan bisa ya Anda masukkan untuk nge-up kan juga bisa ya nge-up UNESA-nya, nge-up sekolahnya ya berkaitan dengan itu apalagi besok ini berkaitan dengan UTBK lah itu iya kan kadang-kadang kan ada sekolah yang memang yo anaknya mau ujian di mana di UNESA bingung cari gedung A bingung cari gedung B yo silakan ya Anda membuat berkaitan dengan ya penunjuk arah mungkin ya kan berkaitan dengan tips dan trik berkaitan dengan UTBK ya silahkan ya tapi sekali lagi Anda harus komunikasi dengan pihak sekolah karena kemarin yang banyak itu kan berkaitan dengan apa yang PPIS itu ya Pak Wiryo ya. Jadi silakan ya surat-surat apapun tuh ya silakan komunikasi dengan Pak Wiryo gitu ya. Boleh juga dengan yang PKS ya. PKS kan sudah ada Pak Farid ya dari bagian kerjasama. Jadi silakan Anda komunikasi dengan beliaunya ya. Jangan dengan Pak Rusli KB ya. Ya Bapak bisa menjembatani saja ya kan. Tapi terkait dengan eksekusi, nah Anda silakan dengan beliaunya ya. Nanti terkait yang ada di chat itu bisa dirapikan ya Mbak Yema ya. Jadi kalau yang pertanyaan sama-sama jadikan satu gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya beda ya nggak apa-apa nanti Mbak Yema bacakan berbeda. Gitu ya. Karena kalau Bapak lihat ki chat Zoom sono 34 ya. Jadi 34. Nanti Mbak Yema dan mungkin dibantu lah ya sama duta-duta lain yang hadir di sini bisa merapikan yang ada di chat Zoom, ya kan?
Walaupun nanti ya diselang-seling Mbak Yema ya dengan yang sudah raise hand. Ya, wes ya, habis ya. Jadi tidak banyak yang Bapak sampaikan. Sekarang kita saatnya untuk tanya jawab diskusi ya. Saya kembalikan ke Mbak Yema. Silakan Mbak Yema. Bapak, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rusli atas materi yang sangat-sangat panjang ini ya Bapak. Silakan. Memasuki acara sesi tanya jawab kepada seluruh rekan-rekan ketua PLP. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Silakan dipilih Mbak Yema yang mana dulu. Ini kita batasin apa mboten Bapak? Ya, santai aja. Pokoknya kalau yang sama ya nanti jadikan satu walaupun raise hand nantinya ya. Nanti kalau sama bisa lower hand ya, Rek yo. Ojo wis podo pancet buat takok nomane ya. Silakan Mbak Yema. Yang mana dulu Mbak Yema? Pilihkan. Di sini sudah ada beberapa. Yang pertama ada Hmm. Ahmad Farid Irfani. Bisa dipaparkan untuk pertanyaannya dan perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Yema, Pak Arus atas pematerinya. Perkenalkan saya Ahmad Fatir Fani dari kelompok PLT SMBN 1 Waru. Mana di sini saya ingin menanyakan Pak. Yang pertama itu kemarin pas Pak Rusli nge-share link spreadsheet itu saya lihat di SMBN 1 Waru itu sudah ada Pak, sudah lengkap. Tapi nggak tahu kenapa tadi pagi saya coba cek lagi itu tiba-tiba namanya udah nggak ada, nggak ada nama sekolahnya, nggak ada nama sekolahnya. Yang hari kemarin tuh saya cek udah lengkap semua, udah kecek sudah ada sertifikatnya. Terus pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan untuk terkait di laporan akhir, bagaimana jika nanti di lembar penilaian yang oleh guru pamong tersebut itu nggak dimasukin di lampiran Mbak, yang mana itu langsung dikasih ke DTL untuk langsung mempermudah untuk dinilai gitu loh. Jadi di file di print habis itu dikasihin ke DPL tersebut itu pribun ya Pak. Kalau DPL-nya minta. Saya tanggapi dulu ya Mbak Yema ya. Satu-satu biar nggak lupa ya. Nanti takutnya terlewat ya. Oke, Mas Farid. Kemarin saat Anda cek di checklist sertifikat PLP, kan lengkap ya Mas Farid nggak salah ya. Iya lengkap Pak, lengkap Nah, semua. itu kemarin kalau Anda lihat itu di siapa? Apakah Laila? Apakah siapa aja tadi nama-namanya? Masih ingat? Wah, lupa Pak. Jauh lupa. Iya, soalnya saya cek kan, saya ketik baru itu udah kecek semua udah lengkap. Nah, makanya kemarin masuk di siapa ya Pak Rusli nggak ngerti. Ya nanti Farid coba lah chat satu-satu ya Mbak Yema ya. Atau ke Sopo? Mbak Okta ya. Coba cek ke Mbak Okta, Anda chat ya. Mbak Okta ini juga ada kok di Zoom ini ya. Anda tanyakan berkaitan dengan SMP 1 Waru Sidoarjo. Takutnya SMP 1 Waru itu dianggap PSM sehingga dihapus sama anak-anak kemarin Farid ya. Jadi SMP 2 coba pun nggak ada Pak. Teman saya SMP 2 pun nggak ada, ya, namanya kayaknya juga yang hilang. satu waru, dua waru itu kehapus kok ya, sampai arah-arah itu dianggap PSM. Padahal yang PSM itu SMP Surabaya loh, Rek, yo. SMP 1 Surabaya, SMP 2 Surabaya. Nah, itu baru nggak usah dimasukkan situ. Mungkin itu Mas Farid ya. Nanti Mas Farid coba chat ke Mbak Okta ya. Berkaitan dengan SMP Negeri 1 Waru, SMP Negeri 2 Waru. Atau dicek lagi lah Mas Farid ya. Jadi teman-teman ketua, siapapun yang kemarin mungkin sempat ada atau memang belum masuk ya di list yang ada itu, Bapak minta bantuan Mbak Okta, Mbak Yema di sini ya untuk bantu checking ya. Karena kalau Pak Rusli sendirian nggak ngatasi ya. Jumlah sekolahnya sangat banyak. Gitu ya Mas Ahmad Farid ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Ahmad Farid ya. Jadi Yema dan kawan-kawan dicek ya. Itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi Mas Farid. Bahwa nilai dari DPL gitu ya. Itu bisa masuk lampiran, bisa tidak. Tergantung dari guru pamongnya. Artinya kalau guru pamongnya memang nyaman nilainya itu. Ya mungkin titip mahasiswa tapi nggak boleh dibuka amplopnya.
diminta langsung diberikan ke DPL, ya, ya sudah, jangan dipaksa. Artinya nanti kita masukkan ke lampiran laporan akhir itu Mas Ahmad Farid ya. Artinya kalau emang guru pamong itu inginnya semua langsung ke DPL ya sudah ya. Artinya nanti yang input pun DPL toh. Nah, jadi biarkan DPL dan guru pamong itu berproses. Artinya nggak wajib dimasukkan ke lampiran dari laporan masing-masing mahasiswa gitu Farid ya. Tapi kalau emang DPL pinginnya, kalau mas, kok lebok lampiranmu dan seterusnya, ya sudah, silakan dimasukkan. Tapi DPL pasti tanya ya, mana nilai dari guru pamong. Karena yang input nilai dari guru pamong ke apa Melisa gitu ya, ke Ella atau Simpe LP itu juga pasti DPL. Karena guru pamong gak bisa ngakses ya. Semuanya itu pasti tetap lewat ke DPL. Jadi sekali lagi ya, tidak ada kewajiban rekan-rekan mahasiswa melampirkan nilai dari guru pamong. Kalau memang guru pamongnya inginnya semua dalam kondisi tertutup gitu ya, semuanya diberikan ke DPL, monggo. Gitu ya Mas Farid, ini sudah saya jelaskan tadi, nggak apa-apa penegasan Oke, lagi. oke Pak, matur suwun Pak. Oke, terima Terima kasih kasih. Mas Farid. Saya kembalikan ke Mbak Yema. Milih siapa mana Yem? Atau mau yang di chat juga boleh Yem, terserah. Baik, untuk selanjutnya ada Kak Anjeliora Cahya Rimawanesa. Dipersilakan untuk mengulang pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum Bapak Rusli serta Mbak Waalaikumsalam. Yema. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan kamera saya tidak bisa lagi trouble Bapak. Jadi di sini saya ada dua pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah terkait surat tugas. Surat tugas dari SMK Negeri 2 Buduran ini itu Bapak sudah dikoordinasi dengan salah satu pamong kita dan juga Bapak DPL. Akan tetapi di list checklist belum di checklist Bapak. Terus pertanyaan yang kedua terkait sertifikat kepala sekolah. Kebetulan Bapak di SMK Negeri 2 Buduran, kepala sekolahnya itu per 30 April besok bakal ganti Bapak. Terkait sertifikat tersebut bagaimana nih Bapak? Oke, terima kasih Mbak Angel. Kalau Mbak Angel lihat di checklist penanggung jawabnya siapa? Ada namanya tuh itu? Ada Bapak, terkait Siapa? saya cek ulang Bapak. Yo, kan ada nama dutanya kan di situ. Nah, itu silakan dicat ya Mbak Angel ya. Baik, Berkaitan dengan SMK 2 Buduran. Lalu tadi akan terjadi pergantian kepala sekolah ya. Nah, itu juga bisa ngobrol dengan sekolah ya kan. Apakah memang nanti nama kepala sekolahnya diganti yang baru ataukah tetap yang lama gitu ya. Kalau memang akan diganti yang baru ya otomatis surat tugasnya di-refresh Mbak Angel. Artinya ada surat tugas bentuk revisi. Gitu ya Mbak Angel ya. Jadi sekali lagi, ya ini silakan teman-teman Mbak Angel ya sebagai Ketua SMK 2 Buduran bisa komunikasi dengan pihak sekolah. Sudah terjawab dua-duanya Mbak Angel atau ada yang terlewat Pak Rusli? Alhamdulillah sudah terjawab Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Next siapa lagi Em? Masih ada dua lagi Bapak. Mm-mm. Ini dari Kak Zaki Ilham. Bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Oke, silakan Mas Zaki. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya Mbak Yema dan Pak Rusli. Izin bertanya ya Pak, terkait surat tugas saya perwakilan dari PLP SMK Negeri 3 Kediri. Hmm. Nah, ini surat tugas ini yang Itu aja atau ada lagi Mas Zaki sekalian untuk jawabnya? surat tugas itu kan itu tadi apakah kami sendiri, Mm-mm. terus apakah kami juga menghubungi penanggung jawab yang ada di checklist itu tersebut. Mungkin terkait surat tugas kan dari saya sama kelompok saya ini kekurangan informasi Bapak baru tahu yang dipaparkan Bapak Rusli tadi. Terima kasih Oke, terima kasih Pak Rusli Mas itu Zaki. Ini dari SMK Piro Mas Zaki? SMK Negeri 3 Kediri Bapak. SMKN 3 Kediri gitu ya Mas Zaki ya. Insya Allah kalau SMKN 3 Kediri itu kayaknya wis berulang kali ya menjadi mitra PLP-nya UNESA dan DPL juga sudah kami bekali ya berkaitan surat tugas tadi yang buat bukan Mas Zaki loh ya sekali lagi. Jadi yang buat itu dari pihak sekolah Mas Zaki ya.
sama dengan teman-teman yang lain ya, yang sudah di checklist sudah oke semuanya itu yang buat dari pihak sekolah. Mas Zaki hanya tinggal konfirmasi ya berkaitan dengan surat tugas itu semuanya Mas Zaki, ya kan? Jadi Mas Zaki tinggal konfirmasi apakah sudah dibuatkan atau belum atau mungkin sekolah lupa gitu ya. Jadi silakan Mas Zaki bisa print out dulu lah yang dari Pak Rusli tadi gitu ya. Kemudian dipropos lagi ke sekolah. Kalau emang sekolah minta filenya ya silakan Mas Zaki bisa berikan filenya sehingga sekolah dari SMK 3 Kediri itu bisa segera memproses berkaitan dengan itu. Ya kan? Kalau sudah jadi gimana Pak surat tugasnya tadi? Nah, silakan Zaki bisa berikan ke duta yang ada di situ ya Mas Zaki ya, kan ada nomor kontaknya ya. Selain itu nanti duta akan memberikan ke Pak Rusli dan Mbak Alfi ya untuk memproses ke tahap selanjutnya. Mas Zaki sudah dilihat siapa penanggung jawabnya SMK 3 Kediri? Sudah, Pak. Nazar namanya. Nah, ya Mas Nazar dari Vokasi ya. Nah, itu silakan ya Mas Zaki ya. Bisa kontak Mas Nazar kalau Berarti, memang surat tugasnya sudah selesai. Ini kan belum toh Mas Zaki ya? oh gitu. Berarti tugas saya itu hanya mengonfirmasi kepada pihak penanggung jawab yaitu Mas Nazar itu ya, Pak, untuk menanyakan terkait surat tugas sekolah ini ya. Nah, gini Begitu. Mas Zaki. Jadi Mas Zaki sekarang nggak apa-apa tanya Mas Nazar. Mas Nazar surat tugasnya ada tidak? Tapi kalau memang belum dicentang itu memang biasanya suratnya belum masuk Mas Zaki. Artinya kalau memang suratnya belum masuk berarti Mas Zaki harus konfirmasi ke pihak sekolah. Iya kan? Kalau nggak konfirmasi ke pihak sekolah mungkin juga Mas Zaki bisa konfirmasi ke DPL ya. Apakah memang sekolah sudah menitipkan surat tersebut ke DPL Mas Zaki. Kalau memang sudah ya otomatis nanti ya kami bisa cek lagi ya apakah suratnya memang sudah dibawa DPL ke kampus ya. Karena kadang-kadang ada rantai di situ yang terputus Mas Zaki ya. Jadi Mas Zaki tugasnya tadi konfirmasi ke DPL, konfirmasi ke pihak sekolah. Kalau memang sekolah dan DPL mengatakan belum kami buat, ya itu Mas Zaki bisa mengawal agar segera dibuat oleh pihak sekolah dengan format yang sudah Bapak berikan itu tadi. Gimana Mas Zaki? Masih bingung? Ya, iya, Pak. Terima kasih sudah sangat menjawab. Ya, terima kasih Mas Zaki. Kalau bingung nanti nggak apa-apa ya, ditanyakan kembali. Siapa lagi ini? Ya, Ma. Yang di chat coba dirangkum dulu ya, Ma, yo. Karena kalau Bapak baca wakas yang podo saja nih ya. Ini Bapak, ini tadi Mm-mm. sudah direkam sama teman-teman juga. Untuk selanjutnya ada Kak Hasman, bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Hasna, Baik, halo. iya Bapak, baik. Terima kasih atas Mm-mm. kesempatan yang diberikan oleh Bapak sama dari Kayema. Mm-mm. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya belum bisa on mic dikarenakan device saya panas Bapak. Nggak bisa Jadi, on mic apa nggak bisa on cam? oh iya nggak bisa on cam Bapak, Ya, silakan, silakan, Has. sedikit susah sinyal Bapak. Ya. Baik Bapak, saya Asnadi Febrina, perwakilan dari PLP SMK Negeri 1 Donorejo. Hmm. Pertanyaan saya sedikit keluar dari pembahasan hari ini sih Bapak. Ya. Un- Untuk hari ini, pembahasan hari ini kan Bapak sudah memberikan beberapa template terkait ini ya Bapak, yang akan dikumpulkan secara individu. Namun pertanyaan saya yang akan dikumpulkan ini Bapak, laporan PKS Bapak. Untuk laporan PKS itu apakah jadi untuk kami proses atau bagaimana ya Bapak? Dikarenakan setelah saya melihat template laporan PKS, di situ terdapat tanda tangan oleh mitra, dekan fakultas, dan koor prodi masing-masing Bapak. Oke. Dari Pacitan ya, Mbak Hasna. Mana suaranya putus-putus ya? I- Iya Bapak, dari Pacitan kebetulan Tapi gini kalau suaranya Pak Rusli jelas nggak, Mbak sinyal. Hasna? Iya Bapak, suara Pak Rusli jelas. Alhamdulillah ya. Ini semoga bisa jawab ya. Karena tadi beberapa saat roaming ya Mbak Yema ya. Ada beberapa yang putus-putus mau ya. Tapi semoga Pak Rusli bisa menjawab ya yang dimaksudkan oleh Mbak Hasna. Karena Mbak Hasna ini agak di luar topik ya. Out of the topic hari ini. Jadi tadi Mbak Hasna sudah Bapak jelaskan ya. Kalau berkaitan dengan yang sosialisasi bahaya narkotika, bahaya kekerasan dan seterusnya bisa kontak ke Pak Wiryo gitu ya.
Pak Wiro sudah ada di grup ketua kelompok PLP. Kalau Mbak Hasna, ini kan berkaitan dengan PKS ya, artinya perjanjian kerjasama. Jadi kalau perjanjian kerjasama, nah otomatis Mbak Hasna kontak ke siapa? Kontak ke Pak Farid, iya kan? Pak Farid itu sudah ada di grup kita juga, di grup ketua kelompok PLP. Jadi silakan Mbak Hasna bisa chat ke beliaunya ya berkaitan dengan mekanisme dari si PKS itu tadi. Jadi PKS ini sebenarnya bisa dikumpulkan nanti saat pulang juga nggak apa-apa Mbak Hasna ya. Artinya tidak ada seperti deadline-deadline yang Bapak katakan tadi, santai aja. Iya kan? Jadi Mbak Hasna terkait tanda tangan yang tadi apa? Dekan dan seterusnya nanti saat pulang nggak apa-apa Mbak Hasna. Tapi kalau Mbak Hasna ingin memastikan, silakan chat ke Pak Farid. Nomornya sudah ada di grup ketua PLP. Pak Farid itu kebetulan dari FEB dan juga jadi DPL nggak salah ya. Gimana Mbak Hasna? Sudah terjawab? Oh, iya Bapak, baik Bapak. Eh, Apalagi ada Mbak Hasna? satu lagi Bapak. Mm-mm. Berarti untuk PKS itu dikumpulkan setelah PLP selesai apa tidak apa-apa Bapak? Nah, ini putus mana yang suaranya? Ya apa Mbak Hasna? Sorry. Ini untuk laporan PKS berarti dikumpulkan setelah PLP apa tidak apa-apa ya Bapak? Ya boleh, boleh, boleh. Saat pulang aja ya. Oh, iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Kembali Mbak Hasna. Oke, siapa lagi Mbak Yema? Mbak Hasna sudah. Masih ada tiga lagi, Bapak. Ini ada Kak Aryani. Bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya masuk? Jelas Mbak Aryani, silahkan. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi saya di sini mewakili dari SKB Kota Malang. Kebetulan gini Bapak, kemarin waktu supervisi DPL pertama itu Mhm. DPL kami dan kami sudah mengurus surat tugas. Lalu beliau sudah mengirimkan ke pihak kampus, tapi kemarin beliau chat saya untuk Kak Puspa tolong dicek di checklist spreadsheet yang dikirim oleh Bapak Rusli. Lalu saya Mhm. mengecek tapi tidak ada nama SKB Kota Malang. Nah, di situ saya dan DPL juga bingung Bapak mau mengkonfirmasi ke siapa dan juga menghubungi siapa gitu Bapak. Kan tidak ada di spreadsheet tersebut. Begitu Bapak. Oke, gini ya. Ini kami juga sudah diskusi dengan teman-teman yang buat sertifikat tadi ya. Nah, silakan mungkin nama-nama sekolah yang merasa sudah gitu ya, atau merasa kok gak ono ya jeneng nggone checklist ya itu ya difasilitasi Mbak Okta ya Mbak Okta ya untuk menulis di grup ketua kelompok PLP ya. Silakan tulis di situ lah ya kan. Nah, ini Mbak Okta mungkin lagi nyiapkan link atau apa silakan ya. Ada nama Mbak Okta kan di situ. Nah, tolong bisa kontak ke Mbak Okta ya. Karena kadang-kadang ya aku mau ya ada ratusan sekolah. Kemudian ada yang keselip gitu ya Mbak Aryani ya. Jadi kalau memang Mbak Aryani sudah merasa tadi apa memberikan DPL-nya juga sudah merasa memberikan. Nah, itu tolong bisa dituliskan di sana. Gitu Mbak Aryani ya. Jadi pertemuan Iya, hari ini tuh biar biar clear ya terkait masalah yang kecil-kecil itu tadi. Karena ini nanti mengganjal sampai akhir. Oke, paham Mbak Aryani? baik Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, contoh Mbak Okta tadi Mbak Okta mencoba agar bisa ditulis di grup ketua kelompok PLP ya. Silahkan ya nanti dituliskan di sana. Oke, Mbak Hasna tadi bisa di lower hand ya, biar kita tidak bingung ya. Siapa lagi ini Mbak Yema? Untuk selanjutnya ada Kak Hatfudin. Silakan untuk memakan pertanyaannya. Berarti siapa? Mas Hanif ya. Silakan Mas Hanif, Muhammad Hanifuddin. Oh, baik, Bapak, apakah sudah terdengar dengan jelas? Ya? Jelas, Mas Hanif, sorry. Mm. Baik, Bapak. Untuk yang sertifikat anak-anak PLP atau peserta PLP ini apakah mendapatkan sertifikat, Pak? Ini? Soalnya tadi Oke. agak putus. Mas Hanif dari sekolah mana? Saya dari SMKN Sugiwaras Bojonegoro, Bapak. Oh, dari Jonegoro. Oke, Mas Hanif, kalau terkait dengan mahasiswa, nanti mahasiswa lah soal nilai tuh Mas Hanif. Hanya Mas Hanif nanti kan ada KHS, ya kan?
yang didapatkan Oke. berkaitan dengan kegiatan PLP. Jadi ojo yo sakno duta iku nek kon gaekno sertifikat PLP arek 8.000 lebih. Nggak ngatasi ya Mas Hanif ya, mohon maaf ya. Jadi yang mendapatkan sertifikat ini tadi ya, wakil kepala sekolah, guru pamong gitu ya Mas Hanif ya. Jadi kalau sekolah-sekolah internasional itu biasanya dibuatkan sertifikat malah dari sekolah masing-masing. Iya toh? Nah, kalau UNESA kita tidak menerbitkan sertifikat untuk mahasiswa dari UNESA. Wah, kamu mahasiswa UNESA dewe yo. Masa dikasih sertifikat sampai UNESA Mas Hanif ya. Jadi artinya ini kegiatan yang sama dengan mata kuliah lain saja nih Mas Hanif ya. Jadi nanti Mas Hanif dapat apakah HS gitu ya, dapat transkrip gitu ya Mas Hanif ya. Tapi kalau sekolah mau berbaik hati memberikan sertifikat ke Mas Hanif ya silahkan. Tapi bukan kewajiban tuh Mas Hanif ya. Jadi kalau sekolah ingin memberikan iki lho, peserta yang telah melaksanakan PLP di SMK maupun Bojonegoro Sugiwaras ya dipersilahkan. Tapi kalau dari UNESA tidak ada Mas Hanif ya. Kalau Mbak Yema nanti dapat dari Dispendik ya. Karena PSM itu kan kerjasama dengan Dispendik Kota Surabaya. Gitu ya Mas Hanif ya. Mohon maaf ya. Oke, Pak. Makasih atas informasinya. Oke, makasih Mas Hanif dari Bojonegoro. Lanjut, Mas Ilham ya. Iya, bener ya. Terakhir Mas Ilham ya. Silakan Mas Ilham. Mas Hanif bisa lower hand ya. Baik Bapak, apakah suaranya terdengar? Ya, Iya Bapak, silakan. jadi kan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi terkait honorarium. Jadi saya perwakilan dari SMKN 1 Tuban itu sudah berkoordinasi dengan Baik. sekolah dan juga DPL terkait surat tugas. Tetapi dari surat tugas yang dikirimkan sekolah itu guru pamongnya berbeda dari template yang UNESA. Jadi itu bermasalah ke honorarium. Kalau begitu, apakah surat tugasnya itu tadi masih tetap berlaku atau memang harus Oke, direvisi ya, Pak? bebannya seperti apa Mas Hakim? Bisa ceritakan secara gamblang di sini. Bapak share itu tadi. Bagaimana, Bapak? Mohon maaf. Yang Bapak Hmm. sarankan, misalkan mahasiswanya 5, guru Betul. pamongnya yang satunya 2, yang satunya 3. Sedangkan di sekolah SMKN 1 Tuban itu ada yang mahasiswanya 5, ada yang guru pamongnya satu mahasiswa satu, ada yang guru pamongnya satu guru pamong mahasiswa yang 2, begitu Bapak. Jadinya beda. Kalau gitu kan banyak. Jadi apakah surat tugas yang diberikan dari pihak sekolah dengan format tersebut masih dapat diterima UNESA atau disesuaikan lagi? Nah, kalau yang seperti itu mungkin kalau sertifikat no problem ya Mas Ilham Hakim ya. Jadi kalau untuk sertifikat tidak apa-apa itu diproses. Tapi untuk masalah honor, nah sesuaikan itu tadi. Artinya satu guru pamong minimal dua mahasiswa. Jadi jangan sampai muncul satu guru pamong satu mahasiswa. Kalau yang dikatakan oleh Mas Ilham tadi kan ada yang satu guru pamong satu ya Mas Ilham ya benar ya? Iya Pak ada. Nah, itu jangan, ya kan? Jadi silakan, itu boleh direvisi. Tadi kan Bapak katakan kan surat tugas bisa dua jenis gitu ya. Surat tugas yang diproses menjadi sertifikat dan surat tugas yang diproses menjadi ya honor tadi, ya kan? Tetapi kalau Iya. sekolah tidak ingin mempersulit UNESA, ya kita no sehingga sertifikat mau ya arek yang duta-duta tadi ya. Jadi harapannya ya satu aja lah. Semuanya berkaitan yang honor plus sertifikatnya Mas Ilham. Artinya kalau 5 ya pembagiannya itu tadi ya 3 dan 2. Jangan sampai 2 2 1 gitu ya. Yang satu itu nanti tidak bisa diproses. Yang double juga nggak bisa diproses ya. Karena kadang-kadang ada ya waka, ya guru pamong ku gak iso rek. Harus memilih salah satu. Paham Mas Ilham? Baik Bapak dipahami. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih yang raise hand gak ono ya Mbak Emma ya? Ini sih, Pak. Izin nyambung. Oh Mas Hanif, ya apa Mas Hanif? Mas, yang Hmm. sebelumnya. Kebetulan sekolah saya ini kan ada prodi teknik, Pak. Mm-mm. Ini jurusannya ini yang satu masuk ke permesinan, satunya masuk ke kalau nggak salah kendaraan, teknik kendaraan. Mm-mm. Jadi prodinya sama, cuman pamongnya beda, Pak. Ini cuma dua orang, jadi satu pamong. Ada dua pamong gitu, Pak. Maksudnya piye? Misalkan si A dan si B gitu ya. Lah guru Jadi pamong ada Y ini si satu, A. Guru pamong X si B. Lah itu gak iso. Jadi artinya satu guru pamong megang dua gitu ya. berarti ini kan
satu prodi ada 2 orang, Pak. Di, jurusan yang berbeda. Mbak Nah, ini Salsa bisa di pamongnya apa? jadi satu, Pak. Hanif, ini Pak Rusli terganggu sama suaranya Mbak Salsa ini. Suaramu hilang tenggelam. Mbak Salsa bisa di-mute dulu? Maaf. Silakan diulangi nih. Iya, Pak. Ini kan ada satu prodi yang sama. Jumlahnya 2 orang. Terus diplot di jurusan yang berbeda di SMK. Ya, ini program keahlian toh maksudmu? Iya. Jadi ada 2 pamong dengan 1 pamong 1 mahasiswa. Ini pripun ya, Pak? Apa Nah, jadikan itu. 1 mawon? Iya, ya sama aturan tadi nih. Artinya yang kita lihat itu teknik mesin, ya wis lah. Iya kan? Artinya 5 orang dari prodi teknik mesin. Berarti 5 itu pembagiannya tadi 2 sama TKR gitu ya. Kemudian ada yang di Ya. permesinan. Nah, itu tolong bisa dijadikan satu. Artinya satu guru pamong megang 2. Gitu ya, Nivia. Oh, nggih, Pak. Matur nuwun. Jadi intinya itu pokoknya satu guru pamong memegang 2 karena ini hubungannya dengan keuangan ya, Rek, ya. Kalau keuangan kan memang mereka inginnya ya pokoknya satu guru pamong 2 anak minimal ya. Walaupun kondisinya ya tadi beda apa program keahlian ya atau beda kejuruannya yang lebih dalam lagi gitu. Nah, yang dilihat seperti itu. Kecuali memang ya arek teknik mesinnya mek si jindil gitu ya atau arek kimia mek siji ya pasti guru pamongnya ya cuman satu untuk satu kan kasuistiknya gitu ya tapi kalau tempat Anda kan sebenarnya enggak tadi ya hanya terkait dengan ya program paling kecilnya lagi ya artinya kalau seperti mesin itu kan bisa ke otomotif bisa permesinan ya kan atau ada TKR tadi nah silahkan tapi masuknya ke tadi tetap satu guru pamong dua mahasiswa karena SMK ya pasti ada gitunya ya. Oke, gimana Nif? Oke belum? Nggih, Pak. Matur nuwun atas jawabannya. Oke, oke. Ini masih ada lagi, muncul lagi nih ya, Mil. Ki sapa jenenge ya? Kok Infinix iki ya? Tanya Iya, lo sih ya. Bapak. Ini ada 4 lagi, Bapak. Yang mana dulu ya? Yang pertama ada Kak dari user Infinix, bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Siapa dulu ya? Dari username Infinix, Bapak. Apa Infinix iki ya? Oh, no tarik jeneng Infinix. Saya Bapak. Ayo, Makasih rename dulu, biar enak ngomongnya. karena terkendala. Izin bertanya Di Bapak. rename Jadi dulu, Mbak. Di rename. Namanya siapa? baik Bapak, mohon maaf Bapak. Nama saya Helia. Saya izin bertanya Bapak, kebetulan kami PAP di sekolah internasional di mana untuk permahasiswa itu semuanya beda jurusan Bapak. Jadi di sekolah itu permahasiswa karena beda jurusan dikasih satu guru pamong membimbing satu mahasiswa Bapak. Nah, berkaitan dengan honornya nanti bagaimana ya Bapak ditulisnya? Karena memang di sana satu mahasiswa Anda dibimbingi sekolah oleh satu internasional guru mana, Mbak? pamong ya. Dari LSI ya? Nation Star Academy Bapak. Nah, itu ditanya dulu. Karena Iya sekolah Bapak. internasional lu kadang nggak gelem honor. Artinya kalau internasional lu nggak mau dikasih seperti itu. Gitu ya, Mbak ya. Artinya Anda ngobrol dengan gurunya dulu yang ya wakal lah minimal ya kan. Atau dengan guru pamong. Biasanya nggak mau mereka. Karena kan kebanyakan juga ada yang ekspatriat toh. Kalau ekspatriat itu kan mereka merasa itu private ya. Jadi artinya mereka nggak mau ngasih entah itu paspor, KTP, NPWP atau apapun. Jadi mereka itu biasanya cuma ingin sertifikat tok. Ya wis, nek pin sertifikat aja ya gampang kan. Artinya yang halaman 2 yang berkaitan dengan KTP dan NPWP itu kan nggak usah. Iya kan? Yang kita proses hanya yang halaman 1. Gimana Mbak? Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya, karena emang kalau sekolah internasional ini agak unik ya. Ya, mereka nggak gelem lah, uang piro sih kata sekolah internasional. Ya, memang beda ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita sesuaikan dengan yang ada di sekolah masing-masing. Ini kan ada beberapa juga dari yang sertifikat kalau menerima duit ya. Artinya mereka ya wis pure lah ya. Anda berada di sana ya, tergantung tadi ya.
Ya wes, sekarang siapa mana lagi? Ono papat mana lagi? Gak mari-mari ya. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Ratnasari, bisa Mm-mm. dipaparkan untuk pertanyaannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, silakan. Mbak Dwi Retna, Anda di sekolah mana juga diceritakan ya. Kebetulan saya di SMA N3 Lamongan, Bapak. Silakan. Izin bertanya terkait batas maksimal mahasiswa per guru pamong itu ada berapa ya, Pak? Soalnya di awal kita datang ke sekolah itu kan sudah dibagi dengan pihak sekolah, masing-masing guru pamong itu megang 2 sampai 3 mahasiswa. Nah, sedangkan pas kemarin DPL supervisi ke sekolah itu menyampaikan bahwa jika ada satu prodi itu 4 sampai 5 mahasiswa itu hanya satu guru pamong, sedangkan sudah dibagi ada 2 guru pamong dengan jumlah mahasiswa, satu guru pamong 2 mahasiswa, dan ada yang 3 mahasiswa. Jadi itu gimana Bapak? Oke, Mbak Dwi. Nah, ini balik mana saja nih ya. Tadi kan sudah dari awal, ya masih ingat nggak mau Yema? Di Yema hilang. Masih ingat nggak Mbak Yema? Tadi Bapak ngomongnya gimana Mbak Yema? Pembagian antara guru pamong dengan mahasiswa ya Mbak Yema. Gimana ya? Masih ingat tadi ya? Wah, iki. Mbak Yama lagi sibuk dengan iki koyo ya, ngerangkum chat ya. Ya wes saya ulang lagi ya Mbak Dwi ya. Jadi tolong didengarkan, satu guru pamong itu minimal 2 mahasiswa. Ya, kalau maksimalnya gak ono Mbak Dwi ya. Artinya mungkin di sekolah Anda ada Mapel X gitu ya. Mapel X-nya ada 4 mahasiswa, itu hanya dipegang 1 GP, nggak apa-apa Mbak Dwi. Iya kan? Jadi artinya yang ada itu batas minimal. Ya, sekali lagi ya, yang ada itu adalah batas minimal ya. Jadi 1 GP itu minimal 2 mahasiswa. Kalau yang di Mbak Dwi ada yang cuman 1 GP 1 mahasiswa Mbak Dwi. Tidak ada Bapak. Dari sekolah kan sudah pernah bermitra sama UNESA, jadi Nggak sudah usah apal toh caranya ya. dibagi dua, satu guru pamong itu 2 mahasiswa Pak. Kebetulan kan di prodi pendidikan matematik kan ada 4 mahasiswa. Nah, Mm-mm. jadi ada 2 guru pamong, dan dari pendidikan kimia itu ada 5 siswa dibagi 2 guru pamong, sedangkan DPL kita bilang kalau cuma satu guru pamong saja begitu Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau memang sekolah sepakat dengan DPL seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari keuangannya UNESA memang 1 GP minimal 2 mahasiswa. Yo, silakan milih yang mana gitu ya. Kalau dari sekolah itu dibagi dari awal, Ya, soalnya DPL kita nggak datang Pak pas pembukaan, jadi kita nggak ada info sama sekali, dan dari sekolah iya. itu sudah Kapal membagi. kan tiap tahun ada ya. Iya, berarti kalau misal ada 2 guru pamong dengan 4 mahasiswa itu nggak apa-apa ya Nggak Pak? apa-apa. Karena kan tadi 1 GP minimal 2 mahasiswa. Iya, soalnya STNIS jadi urung. DPL kita ngeyel dijadikan satu Pak. Jadi kita bingung mau manut DPL apa Ya. pihak sekolah. Tapi ST-nya sudah jadi belum, Mbak Dwi? Belum, soalnya juga nggak ada info sama sekali. Kita nggak ada pembekalan sama DPL, nggak ada supervisi secara Hmm. luring. Apa sih Baru, DPL live, Mbak Dwi iki? Ayo. Harus dioro lah iso didelok nang list. iya, Ya wes komunikasi terus ya dengan DPL ya. Karena ini mungkin DPL Bapak. sangat sibuk ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Jadi Mbak Dwi bisa ya terus approach dengan DPL karena nanti nilai akhir itu nang DPL Mbak Dwi ya. Jadi kalau Mbak Dwi tidak bisa melunakkan DPL bahaya Mbak Dwi ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Rusli. Oke, semangat ya Mbak Dwi ya. Silakan terus Oke, Bapak. komunikasi dengan DPL-nya. Oke, terima kasih Mbak Dwi dari Lamongan. Kita geser kemana lagi nih Mbak Yema? Mbak Dwi bisa apa lower hand ya, biar nggak bingung ya. Ada 3 lagi. Ada Kak Jogi Harianja, bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Ya, silakan Jogi. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi Kak Yema. Saya Jogi Gustian Haryanja, selaku mahasiswa PPL di SMK Katolik Mater Amabilis Surabaya. Mm, Saya izin bertanya mengenai surat tugas ini Bapak.
Jika semisalnya di bagian surat itu kan ada wakil kepala sekolah, yaitu tadi jelasin wakakurikulum kalau boleh, dan guru pamong. Jika semisalnya wakil kepala sekolah kurikulum dan guru pamong itu orang yang sama, apakah sebaiknya wakil kepala sekolahnya diganti saja, Bapak? Jadi biar gak sama gitu namanya, atau tetap disamakan aja, Bapak. Terus Nah, eh, yang terus kedua itu Yogi sekalian. di spreadsheet-nya itu untuk SMK Katolik Mataram Mabilis itu ada dua penanggung jawab, Pak. Ada Kak Laila sama Kak Vito. Itu yang benar yang mana ya? Yo, ya diomong no di antara dua tadi. Ojo sampai double gitu ya Mas Jogi ya. Oke, ada di sini kok anak-anaknya ya. Laila sama siapa? Vito ya. Nah, Laila sama Vito, ayo, nggak usah kere-keran ya. Karena tadi ternyata satu sekolah ada dua ya penanggung jawabnya. Oke, Mbak Laila sama Kak Vito ya. Tolong itu bisa dicek kembali. Itu ya pertanyaannya kedua itu ya Mas Jogi ya. Kemudian pertanyaan pertama, ini sudah Bapak jelaskan dari depan juga ya Rek, yo, bahwa tidak boleh rangkap, ya kan? Nek wakil kepala sekolah ya wakil kepala sekolah saja, guru pamong saja. Wakil kepala sekolah tidak harus wakil kepala sekolah kurikulum gitu ya. Boleh wakil kepala sekolah humas, boleh wakil kepala sekolah sarpras, artinya itu sekolah yang memutuskan. Tapi ingat ya, wakil kepala sekolah yang dicantumkan only one ya. Jadi hanya satu wakil kepala sekolah yang boleh dimasukkan. Gitu ya Mas Yogi ya. Jadi kalau dari amatir bilis tadi, ya tolong jangan sampai double jabatan ya. Jadi wakil kepala sekolahnya memilih apakah sebagai apa tadi? GP atau sebagai wakil kepala sekolah. Itu silakan nanti sekolah yang memutuskan. Paham Jogi? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Yogi. Siapa lagi Kiyem? Ini bertambah lagi, Bapak. Satu lagi. Jadi ada Kak Fania Eka Putri, bisa dipaparkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Rusli dan Kakak Yema. Izin sedikit sharing ya Bapak. Ya, Saya silakan. kegiatan PLP-nya ini dilaksanakan di SMKN 1 Surabaya. Nah, kebetulan di sekolah tersebut juga ada mahasiswa dari UM yang melaksanakan kegiatan asistensi mengajar. Mm-mm. Untuk saya sendiri itu dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dari Ya. pihak UM, mahasiswa UM juga ada dari prodi yang sama. Hmm. Jadi untuk pembagian guru pamong itu dari awal kita masuk itu dibagi oleh kepala konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Beliau itu membaginya dengan sistem satu mahasiswa dari UNESA, satu mahasiswa dari UM dalam satu pamong. Jadi hitungannya kan kalau untuk UNESA sendiri satu pamong satu mahasiswa. Tapi dari UNESA juga ada satu pamong dua mahasiswa, Pak. Nah, yang untuk yang satu pamong satu mahasiswa dari UNESA itu sudah saya komunikasikan juga ke DPL. Tapi dari DPL saya sendiri itu bilang tidak perlu mengurusi terkait hal tersebut, cukup ikuti saja dari pihak sekolah karena yang menentukan itu kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya. Itu bagaimana nggih Bapak? Oke, Mbak Fania. Jadi ini kalau urusan surat tugas dan apa ya, yang ada di sekolah kan rodok bedo ya Mbak Fania ya. Jadi masalah di lapangan ya kondisionalnya silahkan, ya kan? Tadi kan memang oleh sekolah sudah dikondisikan bahwa satu mahasiswa UNESA, satu mahasiswa UM digabung dari siji, kemudian satu guru pamong gitu kan, kondisi di lapangan ada yang seperti itu ya. Nah untuk yang surat tugas, ya tadi kita pakai batasan satu GP minimal dua mahasiswa gitu ya. Jadi kalau sekolah masih bersikeras tadi satu GP satu mahasiswa UNESA ya otomatis oleh keuangan juga tidak bisa diproses Mbak Fania. Tapi kalau sertifikat bisa kita proses ya dibantu oleh teman-teman duta yang ada di sini ya kan. Tapi kalau sekolah tetap ingin mempertahankan pokoknya ini ya akhirnya tadi kasihan ya guru pamong yang tadi hanya satu mahasiswa maka oleh pihak keuangan tidak akan diberikan honor. Gitu aja solusinya Mbak Fania. Oke Mbak Fania? Nggih Bapak, terima kasih. Ya, jadi konsekuensinya mek ikut tok toh, Rek. Kalau sertifikat tuh insya Allah bisa ya. Ini teman-teman duta bekerja keras ya Mbak Yama ya untuk menyelesaikan berkaitan dengan
sertifikatnya. Tapi kalau keuanganku, wes ya, ampun ya. Karena Pak Rusli juga nggak mungkin jelaskan satu UNESA 1 M. Ya. UM masa dibayari UNESA kan juga nggak mungkin ya kan. Artinya di sini adalah 1 GP untuk 2 mahasiswa. Kalau di lapangan 1 GP 1 mahasiswa nggak masalah ya kan. Tapi kalau masalah yang ada hitam di atas putih tadi berkaitan dengan honor, sekali lagi 1 GP 2 mahasiswa. Ya kecuali kok sekolah-sekolah internasional tadi ya kan mahasiswa gak akeh. Terus hari ini 1 GP 1 mahasiswa. Tapi ya itu tadi kebanyakan sekolah internasional ya ndak gelem yo. Buat apa kami nerima honor, ndak mau mereka. Nah itu ya. Jadi tolong bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya rek yo. Ojo sampai mari ngono ngomong sing enggak loh yo. Hari ini sudah kita clearkan semuanya, tapi nanti keluar dari forum ini Anda ngomongnya yang lain-lain. Nah, ini yang Bapak takutkan kadang-kadang ya. Oke, silakan. Siapa lagi, Kiem? Mohon maaf, permisi Bapak, Oh, menyambung Angeli ora. Apa mana, Angel? menyambung pertanyaan dari Fania tadi Bapak. Apa, Nah, Angel? di SMK Negeri 2 Buduran juga Bapak, itu Hmm. sempat saya tanyakan juga di grup dulu itu bahwasanya karena ada kebijakan 1 pamong tuh 2 mahasiswa. Sedangkan di SMK Negeri 2 Buduran ini kebanyakan atau rata-rata itu 1 pamong tuh 1 mahasiswa Bapak dan itu sudah mulai penilaian. Nah, Hmm. solusi untuk itu bagaimana nih Bapak? Karena dulu katanya Pak Rusli dikomunikasikan dengan pihak sekolah dan saya juga sudah koordinasi dengan DPL katanya komunikasi dengan pihak sekolah dan surat tugas juga sudah dikirimkan Bapak. Terkait itu bagaimana nih Bapak? Ya itu disampaikan ke sekolah ya. Jadi UNESA memohon maaf gitu ya. Kalau terkait dengan keuangan itu hanya bisa memfasilitasi 1 GP 2 mahasiswa. Pasti maklum kok sekolah ya. Karena kan sekarang memang yo waya efisiensi anggaran dan seterusnya. Yo ro dewe toh isu-isu yang diangkat sekarang ya. Jadi kalau yang bisa kita fasilitasi sudah berjalan seperti itu, ya hanya sertifikat untuk Bapak Ibu guru ya Mbak Angel ya. Yang tadi memang satu apa mau guru pamong 1 mahasiswa. Sertifikat kita buatkan sesuai itu enggak apa-apa Mbak Angel. Tapi kalau keuangan wis gak iso ya, Bapak propose berkali-kali pun alasannya itu tadi. Ya Mbak Angel? Baik sih Pak, baik Bapak. Berarti ini nanti saya komunikasikan lagi dengan pihak sekolah ya Iya, Bapak. iya ya ngobrol baik-baik lah dengan sekolah ya. Bahwa Baik, memang ya karena kendala itu tadi Rek. Anda tahu sendiri yo. Di UNESA pun Jumat saiki yo kalau kegiatan ya work from anywhere. Ya, jadi hari Jumat pun kalau Anda perhatikan di kampus tuh pertemuan luring ya wis gak ono ya. Jadi hari Jumat tuh yang bisa luring itu hanya praktikum saja. Bapak nek ngajar Jumat ya akhirnya ngene iki, kayak awakmu saiki daring semuanya ya. Jadi Bapak harapkan Mbak Anjeliora ya bisa ngobrol dengan enak lah dengan sekolah ya. Jadi kalau memang ingin tetap satu apa mau guru pamong 1 mahasiswa itu hanya kita bisa fasilitasi berkaitan dengan sertifikatnya ya. Tapi kalau berkaitan dengan pencairan-pencairan honor tadi, bisanya adalah 1 GP minimal 2 mahasiswa. Oke ya. Sekarang terakhir ya Mbak Yema ya, wis kesel iki yo dari jam 9 tadi. Sama mana iki ya? Terakhir ya, Chandra ya. Oke Bapak, mohon izin. Silakan Waktu yang Chandra. terakhir dari Kak Chandra bisa Hmm. dipaparkan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Rusli. Ya, Pertanyaan saya ada 2 sih Pak. Hmm. Saya tuh belum supervisi. Kemarin saya sudah memberitahu kepada DPL bahwasanya belum dikasih surat Chandra tugas dari Pak untuk sekolah mana? supervisi. Sekolah mana? CR lu Pak Rusli. Oh iya, perkenalkan Pak, saya Chandra dari SMA 1 Menganti Bapak. Oh, Menganti gimana? Oke Bapak, jadi yang pertama pertanyaan saya terkait supervisi Bapak. Mm-mm. Apakah untuk supervisi DPL membutuhkan surat tugas Pak? Karena saya pernah memberitahu ke DPL bahwasannya belum diberikan surat tugas untuk melakukan kegiatan supervisi. Mm-mm. Terus yang kedua pertanyaan saya, apakah jadi sekolah saya itu untuk kelas 11 sama kelas 10 karena kelas 12 sudah nggak aktif lagi. Kelas 10 11 itu dia di akhir Mei itu sudah ngelakuin ujian ujian akhir Bapak UAS. Hmm. Jadi otomatis penarikan itu dilakukan di awal itu apakah boleh Pak? Maksudnya di awal Juni, di minggu awal Juni Pak. Karena di Oke. minggu awal Juni itu sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi gitu Bapak. Karena sudah dilakukan UAS. Hmm. Seperti Ada itu lagi? Bapak, mohon izin. Sudah Bapak, mohon izin. Saya sampaikan terima kasih Pak.
Oke, terima kasih Mas Chandra dari Menganti. Sampai sekarang berarti SMA awakmu ya 1 baru Menganti dikunjungi Bapak. iki, Chandra. Oh sudah Bapak dikunjungi kok Pak. Pada Oh, saat sudah. pengantaran dikunjungi Pak. Cuma terkait Hmm. supervisi doang Bapak. Maksudnya yang daring. Yang daring Bapak, benar. Belum Bapak Hmm. yang daring. Ya, kalau daring ini kan himbauan toh, artinya silakan dilakukan oleh Bapak Ibu DPL. Masuk daring ya jalur surat tugas toh, Rek. Hari ini Pak Rusli ketemu kamu ya gak harus surat tugas kok ya. Artinya itu kan apa ya, sebagai bagian yang melekat aja Mas Chandra ya. Jadi berkaitan dengan ya komunikasi antara Anda dengan Bapak Ibu DPL gitu ya. Kalau KBKB surat tugas, waduh, segala surat ini piye ya. Artinya ya kalau daring itu silakan ya Mas Chandra ya. Bisa santai saja lah kapanpun bisa dilaksanakan gitu Mas Chandra ya. Jadi kalau masalah surat tugas ya namanya supervisi juga harus melekat sebenarnya ya dengan semua tugas aktivitas Bapak Ibu dosen. Tapi kalau yang ke sekolah, nah itu yo oleh duit bensin jadi dosen Mikucan. Ya, jadi surat tugas yang berada di sekolah-sekolah itu ya memang kita adakan surat tugas ya biar bisa mengganti uang bensin dari Bapak Ibu dosen, ya kan? Nah, mosok daring ini ya jaluk ngono pisan to, Rek. Artinya nanti ada surat pengganti apa? Biaya wifi gitu ya. Guyonane ngono tuh. Atau suratnya itu sebagai pengganti apa? Kuota internet gitu ya, Chan ya. Enggak lah ya, Chan ya. Jadi silakan untuk yang daring itu bisa kondisional lah ya. Jadi kapanpun itu bisa dilaksanakan. Gitu ya, Chandra ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa mau Chan? Sampai lali Pak Rusli ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, jadi di penarikan kan saya melihat timeline itu di Oh ya ya ya, 19 sorry Juni sorry. Bapak Yang ya. tanggal tadi ya Chan ya. Oke Oke, yang Bapak. masalah tanggal memang UNESA kan melaksanakan penarikan tanggal 19 Juni ya. Karena kami menghitung 19 Juni itu agar Mas Chandra nggak bingung ngisi logbook yang sampai berapa puluh ribu menit tadi loh Chan. Nah itu pasnya itu memang di tanggal 19 ya. Jadi kalau mau maju, nah itu harapan kami ojo maju-maju banget Chan. Artinya tadi ya ada penyiapan sertifikat. Nah saya kan sih heboh tuh di grupmu ya. Penyiapan sertifikat. Mbak Yema DKK kan ya sakne ya. Menyiapkan sertifikat tadi. Ya toh, itu kan juga butuh waktu dan proses. Kemudian yang kedua berkaitan dengan yang pencairan honor-honor tadi Chan, itu kan juga butuh proses. Jadi harapan kami ya tetap tanggal 19 dan mungkin di sekolah Anda yang nggak aktivitas ngajar gitu ya. Kadang-kadang kan sekolah minta bantuan Anda untuk apa? Ya jaga UAS mungkin, ya kan? Kan pasti ada kegiatan-kegiatan kan yang dilakukan sampai sekolah terima raport ya. Jadi Mas Chandra dan kawan-kawan itu bisa lah ya komunikasi dengan pihak sekolah. Pasti ada lah ya yang bisa dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa. Karena masing-masing itu kan pasti ada kalender akademik ya tiap sekolah ya. Tapi kan kalender akademiknya tadi bisa maju, bisa mundur. Itu bisa ngobrol enak lah Chan dengan sekolah ya. Jadi kalau memang tanggal 19 untuk seremonial, silahkan ya. Tapi 19 itu kan koyok batas akhir itu, Rek, yo. Jadi harapannya adalah ya Anda mungkin yo Kak Popo lah nek maju tapi ojo nemen-nemen ya. Jadi tetap di kisaran 19 Juni. Kan ada hari Senin 15 Juni gitu ya. Hari Selasa 16 Juni oh, tanggal merah ya seingat Bapak ya. Nah, di antara sebelum 19 itu ya di minggu tersebut ya. Karena yang minggu sebelumnya itu konsentrasi untuk menarik yang teman-teman program Surabaya Mengajar yang tanggal 12 tadi. Gitu ya Chandra ya. Jadi tidak terbentur oleh UAS yang ada di sekolah. Gimana Chan? Bisa Bapak, terima kasih diobrolkan banyak ya? Pak. Oke, biar bisa buat berita nantinya ya, ya. Oke, yang ada di chat gimana ya, Mah? Ada yang mau dibacakan atau dirangkum mungkin? Putus-putus. Yang ada di chat, yang ada di chat, kolom chat, ada yang mau direkap, dirangkum atau sudah terjawab semua? Karena kalau Bapak lihat kan ono 71, guru ono sidak woco sih. Ada 71, gimana ya? Ini tadi sama teman-teman sudah di backup juga Bapak, ada beberapa pesan juga yang udah dibalas satu-satu. Iya, ada yang kelewatan nggak? Atau ada yang mau resen lagi? Karena Mbak Yema ini ngerekap 71 ke ya wakai.
Gimana ya, ada nggak? Atau sudah terjawab semua mudah-mudahan? Ya mungkin dari teman-teman ada yang pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi, bisa raise hand ya teman-teman. Atau anggap wis terjawab kabeh ya, Yam, ya. Nanti kan kita ada di grup WA toh, Rek. Ya, anggap sudah ya, Yam, ya. Nanti kita lanjutkan di grup WA ya. Bapak mau beralih ke tugas yang lain. Mohon maaf ya, Rek, ya. Itu juga di grup WA lagi ngelis toh, satu persatu ya. Nah, nanti bisa dicek sama Mbak Yema dan kawan-kawan. Mbak Yema wis gabung kurung nah grup ketua kelompok PLP itu. Sudah Bapak. Oh, dipantau ya, bantu ya. Ya Mas Zem, kita tutup aja. Saya kembalikan ke Mbak Yema ya. Terima kasih ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Silakan Mbak Yema, bisa di closing. Kepada Bapak Rusli, kami ucapkan terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat. Untuk sebelum acara kita akhiri teman-teman, marilah kita melaksanakan sesi dokumentasi lagi. Karena ini sepertinya pesertanya lebih banyak daripada tadi juga. Kepada seluruh Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan, kami persilakan untuk menyesuaikan posisi dan bersiap untuk pengambilan dokumentasi. Mas Danang, bangun dulu. Untuk turusin Mas Danang. Mas Danang Mardiansah. Ayo duduk dulu sebentar ya. Walaupun hari Ahad tadi ya kata Pak Jeki, gak apa-apa kita semangat aja ya. Oh, kan belum zuhur sudah selesai kita ya. Ayo Yem, dihitung Yem. Senyum. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sampun Bapak, untuk slide selanjutnya lagi soalnya tidak on cam. Oke, di closing aja ya, enggak apa-apa. Bisa di closing Mbak Yema? Rekan-rekan yang kami hormati, demikian rangkaian acara diskusi Ketua PLP 2026 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya seluruh pihak yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga yang kita peroleh hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku pengelola acara mohon maaf bila ada terdapat kekurangan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bapak, terima kasih juga. Terima kasih, Bapak.